Universitas Surabaya. Kemudian Bapak Ibu para pelaksana kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, baik yang didanai oleh hibah internal maupun yang didanai oleh Kemendikbudristek. Jadi pada pagi hari ini kita akan eh, bersama-sama menyimak terkait dengan luaran-luaran apa yang kita harapkan eh, bisa dihasilkan dari kegiatan program pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Kasubdit, Ibu Oki, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong atau meningkatkan kualitas dari luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga tidak hanya berkontribusi bagi dosen pelaksana, tetapi juga dapat berkontribusi bagi kampus, termasuk di dalam meningkatkan skor Sinta kampus, begitu ya, selain skor Sinta dari dosen yang bersangkutan. Baik, saya share terlebih dahulu. Eh, untuk eh, kegiatan PKM di Universitas Warmadewa, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Oke, bahwa kami di DPPM beralih nama dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat kemudian dijadikan satu sebagai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang salah satunya adalah membidangi pengabdian kepada masyarakat. Maka perlu kami laporkan atau kami sajikan bahwa sejak tahun 2023, jadi kami mulai berubah menjadi DPPM itu di November 2023. Kemudian perkembangannya adalah hibah-hibah PKM itu terjadi peningkatan. Ini kalau kita laporkan hibah PKM yang didanai dari dana internal melalui skema pemberdayaan masyarakat, kemudian kewilayahan maupun kewirausahaan, itu yang kita sebut sebagai hibah institusi. Pada tahun 2023 ada 169 proposal yang didanai oleh Universitas Warmadewa melalui DPPM, kemudian di tahun 2024 meningkat jadi 180, kemudian di eh, program pengabdian kepada masyarakat yang nasional, artinya ini berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain di eh, luar Provinsi Bali, begitu. Itu yang di tahun 2023 itu ada 6 proposal yang kita danai. Di tahun 2024 ada penurunan sejumlah 2 proposal, sehingga ada 4 proposal yang kita danai, namun di internasionalnya karena kita arahnya adalah mengejar kepada internasionalisasi, khususnya untuk pencapaian akreditasi, begitu. Maka di proposal yang berafiliasi dengan perguruan tinggi di luar Indonesia atau yang kemudian kita sebut sebagai PKM internasional, itu meningkat dari tahun 2023 ada 7 proposal, kemudian di tahun 2024 ada 18 proposal yang lolos seleksi yang kita danai. Kemudian capaian dari teman-teman yang mengajukan hibah Kemdikbudristek juga meningkat. Di tahun 2023 itu ada 8 proposal, kemudian di tahun 2024 yang lolos ada 11. Ya, kemudian yang di tahun sekarang kalau nggak salah ada 13 ya. Kita masih menunggu ada proposal baru yang masih menunggu pengumuman, begitu ya, untuk yang uputnya ya, uput yang tahun pertama. Jadi ini untuk perkembangan hibah PKM Universitas Warmadewa dari tahun 2023 sampai dengan 2024. Kemudian dari sekian banyak pelaksanaan kegiatan PKM tersebut, dari 2 tahun tersebut, eh, luaran-luaran yang telah dihasilkan antara lain adalah YouTube ya, jadi video yang dipublikasikan di YouTube itu di tahun 2024 justru ada penurunan, artinya bahwa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ada yang tidak membuat, begitu. Ya, dari 176 di tahun 2023 kemudian menurun menjadi 171. Nah, untuk yang publikasi di media massa baik elektronik maupun cetak itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 152 pemberitaan kemudian menjadi 198. Demikian pula di publikasi di jurnal, begitu. Eh, Buku juga meningkat, dan Haki juga mengalami peningkatan dari 127 untuk di tahun 2023, di tahun 2024 menjadi 148. Ya, jadi pada tahun 2025 ini kami eh,
melakukan perubahan untuk di pelaksanaan maupun aturan-aturan dan pedoman yang kami susun itu merujuk kepada pedoman yang digunakan oleh Dikti. Sehingga beberapa ketentuan memang nanti sama, tetapi ada beberapa yang kita lakukan penyesuaian-penyesuaian untuk apa namanya, memenuhi kebutuhan kita. Misalnya di dalam luaran kita nanti wajib menuliskan relevansi dengan SDGs di seluruh luaran, baik itu di YouTube, baik di koran, baik di publikasi, di buku dan seterusnya. Jadi untuk luaran apa nanti yang akan dihasilkan itu sesuai dengan skemanya masing-masing. Nah, di tahun 2025 program pengabdian kepada masyarakat Universitas Warmadewa, artinya didanai oleh Universitas Warmadewa, itu kita bisa membedakan menjadi tiga skema induk, yaitu skema pemberdayaan berbasis masyarakat, pemberdayaan berbasis kewirausahaan, dan pemberdayaan berbasis wilayah. Namun dari skema induk ini nanti akan terbreakdown ke dalam beberapa skema lebih detail lagi. Seperti ini misalnya, untuk skema pemberdayaan berbasis masyarakat pada tahun 2025 yang kami danai adalah, yang kami buka begitu ya, pemberdayaan masyarakat pemula, pemberdayaan kemitraan masyarakat, kemudian ya pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa tidak kita buka karena itu sudah apa namanya, terintegrasi dengan KKN yang diselenggarakan secara rutin di dalam satu tahun ada dua periode begitu. Jadi untuk pendanaan internal kami tidak membuka pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa di tahun 2025. Jadi program ini akan bersamaan dengan kegiatan KKN yang menjadi rencana kerja rutin dari DPPN. Nah, kemudian untuk skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan di tahun 2025 yang kita buka adalah pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah atau PUPUD, sementara kewirausahaan berbasis mahasiswa dan pengembangan usaha kampus di tahun 2025 tidak kita buka. Kemudian untuk di skema pemberdayaan berbasis wilayah itu yang kita buka juga pemberdayaan desa binaan, sementara pemberdayaan wilayah tidak kita buka. Jadi itu yang kemudian proposal-proposal sudah kita umumkan yang lolos-lolos, dan kemarin juga sudah disampaikan untuk mulai membuat laporan kemajuan gitu ya. Kita akan menjelang Monef di tengah perjalanan dari pelaksanaan ini. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan workshop yang kita sedang lakukan ini, bahwa kita akan membahas terkait luaran-luaran apa yang diharapkan, yang dihasilkan dari kegiatan PKM. Di buku pedomannya sudah tertera ada luaran wajib dan ada luaran tambahan. Jadi luaran tambahan itu tetap kita apa namanya, minta begitu supaya nanti mendukung juga kebutuhan kampus khususnya untuk peningkatan skor Sinta. Jadi peningkatan skor Sinta dari institusi itu juga sangat tergantung pada luaran-luarannya Bapak Ibu hasilkan. Kalau sekarang kalau nggak salah kalau di Kemdikbudristek luaran tambahan tidak ada ya, ada luaran wajib saja. Tapi kalau kami di apa namanya, di Warmadewa gitu yang mendapatkan pendanaan dari internal, kami harapkan juga nanti ada luaran-luaran tambahan. Luaran wajibnya apa, luaran tambahannya apa. Setiap skema berbeda-beda, nanti bisa dibuka lagi di pedomannya. Yang akan saya sampaikan adalah setiap luaran ini kriterianya apa gitu. Sehingga nanti bisa menghasilkan luaran yang sesuai dengan kriteria dan memiliki kualitas yang baik. Yang pertama, ketika Bapak Ibu menghasilkan video yang diupload di YouTube atau di media sosial untuk video lainnya, maka eh, channel penayangannya adalah wajib diupload di YouTube di BPM Unwan. Jadi jangan di-upload di eh, apa YouTube pribadi. Ya, silahkan kalau mau didobelin menggunakan YouTube pribadi tidak apa-apa, tetapi untuk penguploadan yang diwajibkan adalah melalui DBPM Unwar. Nah, kemudian kualitas videonya itu adalah memiliki resolusi video eh, 1080 pixel. Ini biasanya disebut dengan Full HD gitu ya, supaya kejernihannya itu bagus. Ya, jadi kemudian bentuk videonya jangan potret. Nah, tadi beberapa contoh video-video yang ditampilkan itu ada yang potret. Ya, yang kita minta adalah bentuk videonya adalah landscape atau horizontal dan merupakan kumpulan video, bukan kumpulan PowerPoint atau kumpulan apa namanya, foto, begitu ya. Jadi bentuk videonya adalah landscape dan merupakan kumpulan
video, bukan kumpulan PowerPoint atau kumpulan dari foto. Kemudian di dalam video tersebut eh, harus ada voice over, kemudian ada subtitle, kemudian running text yang jelas dan rapi. Kita harapkan supaya mengapa harus ada running text begitu ya, supaya nanti kalau ada yang misalnya tidak bisa mendengar, misalnya hanya bisa melihat, bisa membaca di bawahnya itu ada apa namanya kalimat yang menjelaskan apa isi dari video tersebut. Kemudian video juga wajib menyebutkan nama program PKM. Jadi misalnya PKM Bapak Ibu adalah skemanya program apa namanya kemitraan masyarakat begitu ya skemanya. Ya disebutkan nama program PKM-nya apa namanya dengan skema kemitraan masyarakat. Kemudian sumber pendanaannya dengan benar. Jadi karena didanai dari internal, mohon Bapak Ibu bisa menyebutkan sumber pendanaannya dari DPPM Universitas Warmadewa. Kemudian ada logo Universitas Warmadewa dan ada logo DPPM karena ini menjadi sumber pemberi dana. Kemudian apa yang diceritakan di dalam video itu? Yang diceritakan di dalam video itu adalah menggambarkan pelaksanaan PKM. Bapak Ibu kan sudah membuat apa namanya solusi permasalahan, kemudian program kerjanya apa saja yang akan dilakukan. Nah, itu bagaimana pelaksanaannya di sana beserta hasil PKM secara lengkap. Kondisi sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan itu ditampilkan. Jadi sebelum Bapak Ibu memberikan apa namanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti apa, kemudian setelah pelaksanaan kegiatan perubahannya seperti apa. Dan tuliskan pula relevansi dengan pencapaian SDGs. Kegiatan ini relevan dengan pencapaian SDGs keberapa? Ya setidaknya ada satu gitu. Mengapa begitu? Karena kampus kita apa namanya untuk program-program atau sertifikasi yang dari internasional itu memang mewajibkan ada kontribusi terhadap SDGs. Nah, kami harapkan dengan Bapak Ibu menuliskan relevansi dengan pencapaian SDGs di seluruh luaran, baik itu penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, maka bibliometrik kita, Universitas Warmadewa terkait dengan kontribusi kepada SDGs itu akan meningkat. Ya, seperti sekarang kita ikut begitu ya Time Higher Education itu mewajibkan kita bisa berkontribusi kepada pencapaian SDGs. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa dituliskan apa program ini relevan dengan pencapaian SDGs yang keberapa. Minimal satu lah ya. Kemudian video juga harus menarik begitu. Jadi dikemas menarik dan bagus bagaimana caranya supaya terlihat eh, menarik orang untuk bisa menonton gitu. Kemudian di dalam video itu tampilkan testimoni dari mitra. Kan ada mitra yang diajak di setiap kegiatan PKM itu tampilkan ya hasil wawancara atau testimoni dari mitra. Kemudian dari alamat YouTube-nya atau laman YouTube nanti silakan disampaikan di dalam laporan akhir. Di dalam laporan kemajuan boleh kalau itu sudah jadi tapi kan belum final. Karena masih kalau laporan kemajuan itu kan baru 75% ya pelaksanaan. Nanti silakan diperbaiki sampai dengan di laporan akhir dan dituliskan di situ YouTube-nya sehingga kita bisa pada saat memonev gitu kita bisa mengecek apakah apa namanya YouTube-nya itu sudah sesuai dengan kriteria yang kita minta atau belum. Nah, jumlah viewer. Sebisa mungkin jumlah viewernya banyak ya Pak ya. Saat Bapak Ibu 100 yang paling enggak yang bagus gitu ya, lebih dari 150. Kan bisa diajak mahasiswanya misalnya, atau saudaranya disuruh nonton gitu. Ya supaya viewernya bisa lebih dari 150. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk yang luaran pertama, yang poster ya, yang video ya. Nah, kemudian luaran poster, Bapak Ibu kan menghasilkan juga poster. Posternya ini bagaimana kriteria-kriteria yang apa namanya poster yang baik begitu. Jadi format poster itu kita tentukan ukurannya adalah 160 cm kali 60 cm. Kalau tadi video adalah landscape, tapi kalau poster ini adalah potret atau vertikal. Ya, jadi tolong dibedakan kalau video adalah landscape, kalau poster potret, ya tegak ya, nggak vertikal. Kemudian sama dengan video harus menyebutkan relevansi dengan SDGs, kemudian menyebutkan sumber pendanaan dan logo Universitas Warmadewa dan DPPM boleh ditaruh di paling bawah juga nggak apa-apa, gitu ya, di paling bawah dari poster gitu.
tapi logonya kan di atas ya. Nah, kemudian eh, isinya apa poster itu? Ya, isinya ya menggambarkan pelaksanaan PKM serta hasil PKM. Disertai dengan deskripsi, mungkin ada foto yang bisa ditampilkan di dalam poster itu akan lebih baik ya. Kemudian daya tarik warna dan layout. Ya, kita harapkan posternya menarik di dalam warna dan layoutnya, jadi bisa menggunakan beberapa warna gitu atau background. Silahkan Bapak Ibu bisa mengemas itu, ya. Kemudian informasi yang ditampilkan di dalam poster itu kita harapkan apa namanya terbaca dan terstruktur. Ya, jadi jangan tulisannya terlalu kecil gitu ya, nanti nggak terbaca. Dan terstruktur atau struktur itu diawali dari apa namanya analisa situasi mungkin ya paling atas, kemudian di bawahnya eh, masalah dan seterusnya sampai dengan di akhir. Jadi tidak lompat-lompat idenya itu ya. Nah, kemudian itu untuk poster. Publikasi. Publikasi ini kan dibedakan menjadi publikasi media massa, publikasi jurnal, gitu ya, publikasi proceeding gitu. Ketentuannya masing-masing. Yang pertama adalah publikasi di media massa, itu kan bisa dalam bentuk dua ya, media cetak dan media online. Untuk yang media massa cetak, ini wajib sudah terbit, tahun terbit pada periode kegiatan PKM. Jadi selama kegiatan PKM kalau tahun 2025 ya tahun 2025 gitu ya. Bukan di tahun 2024 beritanya itu. Kemudian substansi artikel harus sesuai dengan topik kegiatan PKM. Nah, nanti akan nanti ngecek apakah yang PKM-nya apa judulnya A tapi artikelnya berbeda gitu. Itu berarti tidak sinkron. Kemudian terbit pada media massa yang terpercaya, mencantumkan relevansi pelaksanaan PKM dalam mendukung SDGs. Ya, lagi tuliskan di dalam berita itu. Itu juga bahwa ini bisa mendukung pencapaian SDGs ke berapa yang judulnya apa. Nah, kemudian mencantumkan nama DPP Universitas Warmadewa sebagai pemberi dana. Jadi dituliskan di dalam berita itu. Nah, sama dengan media massa cetak, yang media massa online atau elektronik juga sama, namun ada satu hal yang perlu di apa namanya diperhatikan bahwa karena ini media massa elektronik, maka telah terbit dan harus dapat diakses. Jadi nanti link aksesnya itu ketika diklik sudah kita bisa lihat apakah memang sudah terbit di media massa elektronik tersebut atau belum. Ya, yang lainnya sama. Ya, jadi tahun terbit pada periode kegiatan apa PKM, substansi artikel harus sesuai dengan topik kegiatan dan seterusnya. Itu sama. Nah, sekarang publikasi di jurnal. Untuk publikasi di jurnal, ini setidaknya ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Eh, Bapak Ibu bisa pilih ya salah satu ya. Jurnal nasional terakreditasi Sinta, kami masih mengizinkan Sinta 1 sampai dengan 6. Ya. Eh, Syaratnya adalah bahwa artikel itu harus publish. Kemudian terbit setelah periode kegiatan pendanaan PKM, substansi artikel harus sesuai dengan topik kegiatan PKM dan juga relevansi SDGs harus masuk di dalam eh, penulisan jurnal itu. Kemudian ketua pelaksana harus sebagai penulis pertama atau first author. Jadi jangan sampai malah justru ketuanya malah di belakang gitu, harus di depan first author. Dan juga mencantumkan nama DPPM Universitas Muhammadiyah mungkin sebagai ucapan terima kasih misalnya gitu ya. Jadi di note teman tuh silahkan dituliskan nama DPPM Universitas Muhammadiyah sebagai pemberi dana. Nah, kemudian untuk publikasi di jurnal yang terindeks pada basis data bereputasi internasional dan berfaktor dampak atau terindeks basis data bereputasi internasional atau terindeks lainnya, ini juga sama. Ya, sorry ini salah ketik ya. Harusnya apa namanya? Bukan pelaksana seminar untuk ini yang untuk seminar. Ini yang harusnya artikel berstatus publish, kemudian yang kedua itu terbit setelah periode kegiatan. Ya, di nomor 2 nanti saya revisi ya. Kemudian substansi artikel sesuai dengan topik kegiatan PKM, kemudian yang lainnya sama mencantumkan relevansi pelaksanaan PKM, ketua pelaksana harus jadi first author dan di ucapan terima kasih ada nama DPPM Universitas Muhammadiyah. Ini yang di publikasi prosedur. Mungkin Bapak Ibu ikut seminar begitu ya, baik itu seminarnya adalah nasional atau internasional, wajib ada ISBN atau ISSN. Harus ber-ISBN atau ISSN. Kemudian kriterianya
Juga artikelnya harus sudah publish. Pelaksanaan seminar adalah di dalam periode kegiatan, gitu ya. Di dalam periode eh, kegiatan pendanaan PKM, substansi artikel sesuai dengan topik kegiatan PKM, juga mencantumkan relevansi pelaksanaan PKM, khususnya untuk di dalam mendukung SDGs nomor berapa, begitu. Ketua pelaksana harus sebagai penulis pertama, dan di dalam ucapan terima kasih harus mencantumkan nama DPPM Universitas Warmadewa untuk di proceeding. Jadi sama, tapi yang perlu diperhatikan harus ber-ISBN atau ISSN. Nah, buku, mungkin ada yang mau menghasilkan buku begitu ya. Publikasi buku, buku harus ber-ISBN. Syaratnya juga sama dengan publikasi yang lain tadi, bahwa wajib sudah terbit. Kemudian ini terbitnya adalah setelah periode kegiatan pendanaan PKM. Jadi kalau baru tanda tangan kontrak masa sudah terbit, berarti bukan dari kegiatan PKM yang didanai di tahun yang bersangkutan. Kemudian substansinya juga harus sesuai dengan topik kegiatan PKM-nya. Relevansi dengan SDGs harus dituliskan di dalam buku tersebut. Ketua pelaksana sebagai first author dan mencantumkan nama DPPM Universitas Warmadewa. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang eh, apa namanya targetkan luaran HKI atau hak kekayaan intelektual ya. Ini sebenarnya kalau di versi buku pedoman dikti di tahun 2024 hak cipta itu terbatas selain dari hak cipta poster, hak cipta artikel, hak cipta apa namanya yang seperti biasa kita apa teman-teman kita ajukan. Namun untuk di eh, Universitas Warmadewa untuk saat ini kami masih bisa mentoleransi hak cipta apapun tanpa batasan, kami masih terima. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu mau menciptakan poster, kami masih terima. Mengapa begitu? Karena kalau yang di luar poster artikel itu eh, mungkin agak susah ya, karena di situ yang dihak ciptakan adalah metode atau isi, kemudian apa namanya arsitektur, kemudian ada seni ukir, seni pahat, lagu dan seterusnya, sehingga sangat terbatas. Sehingga kami masih mengizinkan hak cipta dalam bentuk apapun tanpa batasan, karena ini juga akan berkontribusi pada skor Sinta. Jadi di pengindekan Sinta itu tidak dibatasi hak ciptanya apa. Jadi hak cipta artikel pun masih diupload masih mendapatkan nilai. Sehingga kami dari DPPM masih mengizinkan hak cipta apapun yang mau dihakikan ya. Kemudian mungkin paten sederhana dan paten kriterianya adalah ada bukti bahwa statusnya sudah granted. Kemudian terbitnya adalah setelah periode kegiatan pendanaan PKM, dan ketua pelaksana harus sebagai apa namanya nama pertama yang tertulis di dalam sertifikat dari HKI tersebut ya. Sebentar. Ya sebentar, saya kok nggak mau gerak ya. Oke, lanjut kita ke sudah. Rekognisi SKS ya. Kalau kita lihat di mungkin nanti Bu Oke bisa menjelaskan lebih jauh ya kalau yang untuk di dikti ya. Kalau kemarin saya baca di buku pedoman yang 2025 versi dikti itu tidak ada lagi rekognisi SKS. Namun demikian kami di Warmadewa masih memberikan ruang untuk melakukan luaran, itu adalah salah satunya rekognisi SKS. Mengapa? Karena di dalam apa namanya pemutu itu masih diperlukan. Jadi pemutu itu apa mentargetkan ada indikator eh, presentase yang mengikuti MBKM. Itu yang salah satu bentuk dari Merdeka Belajar kan, keikutsertaan di dalam kegiatan PKM ini. Nah, sehingga kami masih membuka eh, rekognisi SKS dengan kriteria bahwa rekognisi SKS itu harus dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan PKM. Kemudian disertai dengan bukti rekognisi dan harus mengikuti ketentuan panduan MBKM. Jadi ketentuan panduan MBKM kan menentukan bahwa jumlah SKS yang direkognisi itu harus sesuai dengan jam kegiatan.
Ya, jam kegiatan mereka berkegiatan itu berapa sehingga akan ketemu jumlah SKS-nya. Jadi tidak kemudian suka-suka kita kasih 3 SKS gitu, tidak bisa. Tetapi harus dihitung terlebih dahulu berapa jam kegiatan, kemudian dibagi berapa satu SKS-nya itu berapa menit gitu, sehingga nanti akan ketemu jumlah SKS yang yang bisa diperoleh oleh si mahasiswa. Nah, kalau di panduan dikti tahun 2024 itu apa namanya minimal 6 SKS yang diberikan kepada mahasiswa. Namun kami di Universitas Warmadewa untuk hibah internal maka bukan minimal tapi maksimal 6 SKS. Jadi Bapak Ibu misalnya oh dia keterlibatannya sedikit mau dikasih 1 SKS atau 2 SKS silahkan ya per mahasiswa. Nah, kemudian wajib melampirkan kegiatannya mahasiswa itu ngapain di sana gitu. Ya, jadi wajib melampirkan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memberikan keyakinan bahwa memang mahasiswa betul-betul mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang terakhir adalah bahwa eh, luaran itu tidak hanya luaran-luaran yang bisa kita lihat dalam bentuk fisik seperti jurnal, kemudian hak kekayaan intelektual, kemudian proceeding dan seterusnya. Tapi justru yang paling penting adalah sejauh mana kehadiran Bapak Ibu pelaksana PKM itu mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga keberdayaan masyarakat itu menjadi satu hal yang harus kita ukur sebagai salah satu bentuk capaian wajib gitu. Nah, keberdayaan masyarakat ini bisa dilakukan pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif, sebisa mungkin yang kualitatif dikuantitatifkan begitu, dan bentuknya berbagai macam. Misal, keberdayaan masyarakat adalah salah satunya adalah pengetahuan mitra meningkat. Nah, pengetahuan mitra meningkat nanti Bapak Ibu bisa apa namanya menunjukkan sebuah deskripsi hasil uji atau skor pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan PKM. Kalau misalnya Bapak Ibu memberikan pelatihan katakanlah begitu ya terkait dengan karena saya orang akuntansi, saya contoh akuntansi saja misalnya penyusunan laporan keuangan atau pencatatan sederhana begitu. Nah, itu bisa dibuat uji atau skor pengetahuan sebelum kita kasih pelatihan seperti apa pengetahuan mereka dan sesudah kegiatan PKM itu seperti apa. Ya, nanti kan akan kelihatan peningkatan skornya gitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dengan kehadiran PKM maka pengetahuan mitra itu meningkat. Kemudian keterampilan mitra meningkat. Itu juga menggunakan uji skor keterampilan sebelum dan sesudah kegiatan PKM. Ya. Kemudian kesehatan mitra meningkat, pendapatan mitra meningkat. Kalau pendapatan meningkat itu mudah, tinggal kita lihat sejauh mana pendapatan sebelum diberikan kegiatan PKM, kemudian sesudah kegiatan PKM apakah terjadi peningkatan pendapatan atau tidak. Kemudian pelayanan mitra meningkat. Ya, kuantitas dan kualitas pelayanan sebelum dan sesudah kegiatan PKM. Ya, jadi ini beberapa bentuk keberdayaan masyarakat. Kemudian bentuk keberdayaan masyarakat yang lain misalnya kapasitas produksi mitra meningkat. Jadi dukung dengan bukti bahwa ada peningkatan kapasitas produksi. Kalau sebelumnya misalnya hanya bisa berproduksi 100 unit produk misalnya dalam 1 bulan, tapi setelah kemudian dilakukan eh, apa namanya pelatihan dengan menggunakan teknologi tepat guna, ternyata bisa meningkat menjadi 120 katakan begitu. Jadi ini ada kapasitas produksi eh, mitra meningkat, kemudian keberhasilan mitra melakukan ekspor ini dibuktikan dengan dokumen pengiriman produk ekspor dan deskripsi produk yang diekspor. Kemudian bentuk keberdayaan mitra yang lain adalah keberhasilan mitra melakukan pemasaran antar pulau misalnya. Itu juga bisa dibuktikan dengan adanya dokumen pengiriman produk dan deskripsi produk yang dipasarkan. Jumlah aset mitra meningkat. Ini bisa dibuktikan nanti dengan deskripsi peningkatan jumlah aset sebelum dan sesudah kegiatan PKM, termasuk juga jumlah omset mitra, kemudian jumlah tenaga kerja yang meningkat, kemudian apa namanya itu dua hal itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah omset atau tenaga kerja sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan PKM. Kemudian kemampuan manajemen mitra meningkat. Ini bisa dilakukan dengan hasil uji atau skor kemampuan manajemen sebelum dan sesudah kegiatan PKM.
Ya, kemudian revenue generating mitra meningkat. Ini juga bisa kita lihat dari sejauh mana atau berapa besar peningkatan keuntungan sebelum pelaksana PKM hadir, kemudian dibandingkan dengan sesudah kegiatan apa PKM. Kemudian income generating. Ini caranya sama, jadi sejauh mana generating income ini sebelum dan sesudah kegiatan PKM. Kemudian misalnya kalau apa ada limbah, ternyata limbahnya selama ini hanya dibuang, kemudian limbahnya sekarang bisa dibuat produk, maka income kan akan muncul adanya peningkatan income generating. Nah, itu bisa kita lihat berapa peningkatannya. Kemudian mungkin ada keberdayaan mitra yang lain dalam bentuk produk mitra tersertifikasi. Yang sebelumnya produknya belum tersertifikasi, sekarang dengan kehadiran pelaksana PKM bisa apa namanya produk itu tersertifikasi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat produk. Nah, kemudian ada produk mitra yang terstandarisasi. Nah, ini juga kita bisa melihat dari eh, produk apa yang terstandarisasi dengan pelaksanaan kegiatan PKM ini dan bukti dokumen standarisasi produk. Dan kemudian yang terakhir adalah unit usaha berbadan hukum. Jadi usaha mitra terdaftar yang dibuktikan dengan deskripsi unit usaha yang telah berbadan hukum dan dokumen keputusan berbadan hukum. Jadi itu Bapak Ibu beberapa hal yang terkait dengan luaran-luaran yang kita harapkan yang eh, apa namanya kita inginkan supaya ada standar atau ada ketentuan-ketentuan yang memang kita berlakukan untuk seluruh penerima hibah internal begitu sehingga ketika membuat video ya sama misalnya masuknya adalah di YouTube BPPM kemudian bentuknya landscape kemudian ada ucapan terima kasih dan seterusnya jadi kita coba tertibkan mulai tahun sekarang ya kalau kemarin kan masih beda-beda gitu ada yang masing-masing di YouTube-nya masing-masing ada yang bentuknya potret tidak ada ucapan terima kasih dan seterusnya tapi ketika mulai sekarang kita berusaha untuk menertibkan itu sehingga nanti luaran-luarannya akan menjadi kualitasnya menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin begitu ya. Jadi itu Bapak Ibu eh, apa namanya selamat mencapai luaran-luaran yang telah Bapak Ibu janjikan di dalam eh, apa namanya proposalnya begitu. Semoga semuanya bisa eh, mencapai luaran yang ditargetkan dengan kualitas yang baik. Kita harus mulai belajar mengapa kok kita kemudian merujuk kepada ketentuan-ketentuan dikti dengan beberapa penyempurnaan begitu ya, agar Bapak Ibu ketika nanti mengajukan proposal, nah, kemudian lolos dan harus melaksanakan kegiatannya, maka sudah terbiasa. Karena di internal pun kita sudah terbiasa menghasilkan luaran-luaran tersebut. Ya, mungkin itu Bu Oki dari saya. Ya, Waktu saya kembalikan. baik. Terima kasih Bu Tiwi atas pemaparannya yang sudah sangat jelas terkait dengan spesifikasi dari luaran-luaran hibah PKM dari sudut internal ya, baik terkait dengan video, jurnal, poster, haki, rekognisi, dan lain-lain dengan keterkaitannya dengan SDGs, kemudian indikator-indikator keberdayaan mitra ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Oke terlebih dahulu, kemudian di akhir nantinya kita bisa melakukan diskusi ataupun ada pertanyaan. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari Ibu Oke. Baik, eh, Ibu Oke adalah dosen ya, dosen dari eh, Fakultas Farmasi di Universitas Ubaya. Eh, Selain itu juga beliau adalah seorang apoteker, sejumlah prestasi, posisi eh, eh, menghiasi CV beliau ya. Dari beliau sebagai saat ini posisi yang terpenting adalah sebagai reviewer dari pengabdian masyarakat Kemendiktek Kemendikti Saintek, kemudian beliau juga seorang reviewer dari penelitian hibah BRIN ya.
Kemudian posisi lainnya yaitu yang tidak kalah pentingnya, beliau adalah seorang asesor dari eh, apa, baik. Beliau juga sebagai reviewer jurnal ya, jurnal internasional, asesor dalam PTKes, dan sejumlah prestasi lainnya eh, yang sangat luar biasa, bisa kita lihat di biodata beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Oke Yunita untuk menyampaikan pemaparannya terkait dengan luaran-luaran pengabdian kepada masyarakat dari sisi Kemendiktek Saintek, Kemendikti Saintek ya. Baik. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Bu Oke. Ya, selamat selamat pagi. Terima kasih Bu Oki. Selamat pagi Bu Tiwi. Sehat-sehat Bu. Pagi, Bu Aga. Ya, Semoga Alhamdulillah, makin. masih proses. Iya. Masih Yang proses. penting semangat sehat ya Bu. Ya, amin, amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang lain. Mungkin kemarin kapan hari kita sudah pernah bertemu ya. Tahun ini juga ya kalau nggak salah ya. Kita pernah bertemu. Kalau yang lalu bagaimana caranya menyiapkan proposal gitu ya. Nah saat ini bagaimana caranya kita nanti kalau mau di audit gitu ya. Di audit di Monef gitu ya. Terutama untuk luaran. Nah izin share screen. Nah, saya tadi merasa terbantu sekali ya oleh Bu Tiwi karena udah banyak yang diterangkan Bu Tiwi. Jadi harusnya udah lengkap ini sepertinya. Iya. Jadi hari ini saya berterima kasih untuk Bu Tiwi dan juga tim DPPM ya dari Warma Dewa yang sudah mengundang saya untuk kembali membantu Bapak Ibu di Unwar untuk mempersiapkan diri gitu ya. Kalau tadi mungkin awalnya Bu Tiwi sudah mengawali dengan penjelasan luaran apa yang harus di Bapak Ibu siapkan gitu ya, khususnya untuk internal ya Bu Tiwi ya. Nah, tapi saya kira sekarang hampir semua LPPM ya sudah shifting ya. Jadi artinya berusaha membuatkan pedoman yang sudah sesuai gitu ya dengan yang ada di pedoman DPPM. Nah, saya kira ini baik sekali ya, baik itu mulai pada saat seleksi awal ya, administrasi, substansi, bahkan waktu nanti kalau Bapak Ibu di Monef ya untuk luaran. Karena pada dasarnya dengan membiasakan, tadi saya lihat tiba internalnya cukup banyak ya, sekitar ini. Nah, dengan dibias semuanya itu tidak menjadi beban Bapak Ibu ya. Tapi sudah terlatih lah istilahnya ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah dapat hibah internal. Nah, tentunya hibah internal juga pakai seleksi ya Bu Tiwi ya. Atau pasti dapat. Pakai seleksi, Bu. Ada Oh juga gitu yang ya, nggak lulus. ada juga ya. Nah, jadi tapi paling tidak lebih 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 longgar ini ya lah, lunak ya, ya lebih daripada longgar lah. gitu ya. Ya, jadi memang IBA internal itu bagusnya ini ya, apa namanya untuk latihan sebenarnya ya, untuk latihan atau bahkan mungkin beberapa penelitian yang atau pengabdian yang baru mulai gitu ya. Nah, perlu track record. Nah, itu memang IBA internal proses sudah dibuat mirip, baik itu seleksi, kemudian juga sampai nanti saat pelaksanaan dan juga monefnya, maka saya kira sudah bukan sesuatu hal yang sulit lagi ya buat Bapak Ibu pengeluaran-pengeluaran yang sesuai gitu ya dengan yang diinginkan oleh DPPM Dikti. Eh, ini gambaran yang nanti kita akan bahas ya. Saya lihat tuh kalau foto-foto tadi yang ditunjukkan Bu Tiwi atau video ya, kadang itu kita cenderung selfie ya Bu, atau wifi ya. Jadi foto-fotonya itu justru kita itu udah berpose bareng-bareng sama apa namanya tim pengabdi yang lain gitu ya.
peserta mitra ya. Nah, atau fotonya serah terima seperti itu ya. Nah, itu baik-baik saja sih. Tetapi justru foto yang menurut saya lebih lebih kelihatan ya bahwa Bapak Ibu itu sedang apa sih gitu ya, sedang melakukan transfer teknologi apa. Nah, itu justru foto-foto yang saya coba ambil ini ya dari beberapa sumber. Nah, ini kelihatan mereka itu sedang melakukan apa sih gitu ya. Nah, itu justru menunjukkan prosesnya. Nah, harapannya tadi kan sudah ditunjukkan oleh Bu Tiwi juga ya, ada beberapa luaran yang diwajibkan ya. Nah, salah satu luarannya adalah peningkatan kualitas pemberdayaan mitra. Nah, baik saya lanjutkan saja. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Oki ya. Namanya mirip ini Bu. Jadi saya Uke Bu Oki ya. Nah, hampir mirip ini. Kita sekumpulan ini ya. Jadi hari ini saya juga ingin menunjukkan sedikit bahwa kadangkala kita beranggapan bahwa seseorang dosen itu seperti dikotomi ya, atau bahkan mungkin trikotomi ya. Jadi kita itu kalau sudah ahli di bidang pengajaran atau banyak SKS-nya di bidang pengajaran, maka kita sebaiknya yang penelitian sama pengabdian ya biasa-biasa aja gitu ya. Atau kita eh, eh, leading di penelitian maka pengetahuan atau tridharma ya kita biasanya sebutkan itu kita bisa jalankan seiring ya Bapak Ibu. Jadi seiring dan juga bukan tiga hal yang berbeda. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti seringkali mengisi BKD ya. Nah, mengisi BKD itu kan kadang susahnya jurnal saya kurang gitu ya. Publikasi saya kurang, nggak ada gitu ya. Pengabdiannya banyak banget, penunjangnya apalagi gitu ya. Nah, ini berarti kita mesti harus sedikit introspeksi gitu ya. Apakah kita melakukan ketiganya ini secara terpisah atau terseparasi gitu ya. Karena kalau terpisah maka pasti ada salah satu yang nanti akan kurang ya Bapak Ibu. Nah, padahal sebenarnya kita bisa melakukannya secara komprehensif ya. Nah, jadi artinya tidak tiga jalan itu kita jalani terpisah, tetapi bisa menjadi terintegrasi. Nah, kalau lihat di sini juga saya kira Bu Tiwi banyak sekali ya tadi ya saya lihat prestasinya dan juga apa namanya posisinya sebagai struktural. Tentunya itu juga harus bisa kita sinergikan gitu ya. Karena satu hari tetap 24 jam ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita harus bisa apa ya istilahnya secara smart untuk mengakalinya ya supaya 24 jam itu betul-betul kita bisa menghasilkan tidak hanya satu ya Bapak Ibu atau dua atau tiga secara terpisah, tetapi bagaimana ketiganya itu bisa terintegrasi. Nah, ini contoh misalnya 12 buku. Saya sudah menulis 12 buku, mungkin ada Bapak Ibu yang lebih banyak dari saya. Namun ke-12 ini juga menurut saya bisa hadir karena ada integrasi juga dengan penelitian, pengabdian, dan juga apa namanya pembelajaran ya. Dan ketiganya itu saling mengisi gitu ya, hingga akhirnya bisa mengeluarkan luaran buku. Nah, ini contoh. Nah, kalau kita kembali ke alur pengelolaan PKM ya, ini saya ambil dari buku panduan ya. Bapak Ibu pasti sudah punya semua ya, terutama yang sudah lolos kemarin pasti harus baca ya, dari penelitian, buku penelitian, panduan penelitian dan pengabdian masyarakat di BPM. Nah, kalau dulu sekitar bulan apa ya, Maret ya, atau April saya diundang juga ke Unmar. Nih sayangnya saya belum pernah ke sana ya. Nah, kita masih online. Nah, kalau dulu saya mungkin baru sampai pengusulan ya. Nah, kemudian saya masuk ke penjelasan tahap gimana sih caranya supaya bisa terseleksi gitu ya. Gimana caranya supaya bisa ditetapkan sebagai pemenang melewati dua jalur, seleksi administrasi dan substansi. Nah, setelah lolos seleksi-seleksi tersebut, kemudian kita ditetapkan ya, ditetapkan menjadi pemenang gitu ya.
Nah, tapi jangan khawatir ya Bapak Ibu, yang lalu mungkin yang belum bisa lolos seleksi, bukan berarti itu tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada banyak hal yang menyebabkan proposal Bapak Ibu itu tidak lolos. Dan ini boleh tanya-tanya ya kalau setelah ini ya, apa saja sih sebenarnya pertimbangan reviewer untuk meloloskan proposal. Karena yang kami periksa sangat banyak ya Bapak Ibu. Satu orang bahkan bisa memeriksa sampai ratusan ya. Nah, oleh karena itu betul-betul yang terpilih adalah yang pertama bukan yang terbagus ya, Bapak Ibu yang kita pilih. Yang pertama yang apa? Tertib ya, tertib administrasinya. Nah, jadi yang sesuai dengan syarat administrasi yang ditentukan oleh panduan. Nah, karena satu saja tidak lolos atau tidak Bapak Ibu penuhi, walaupun isi proposal dari Bapak Ibu itu sangat bagus gitu ya, tapi dengan mohon maaf akhirnya tidak bisa lolos terseleksi. Ada beberapa kali ya saya melihat proposalnya bagus banget gitu ya, tapi ternyata tidak tertib administrasi, hanya kurang meterai gitu ya. Sayang banget ya Bapak Ibu ya. Hanya kurang meterai aja, terus kemudian harus digugurkan. Nah, kemudian yang kedua seleksi substansi ya. Kalau substansi ini kalaupun tidak lolos di seleksi substansi, bukan berarti juga Bapak Ibu kurang bagus ya idenya, ya. Bisa jadi cara menuliskannya yang belum sesuai gitu ya. Oleh karena itu, saya selalu mengencourage ya, memberi semangat Bapak Ibu yang belum lolos, supaya setelah eh, hasil seleksi itu diumumkan, silahkan diperbaiki, bahkan kalau memungkinkan ya saya nggak tahu ya ini timeline atau deadline dari yang internal ini apakah setelah pengumuman dari Dikti atau sebelumnya. Kalau deadline-nya setelah, ya mungkin Bu Tiwi setelah ya Bu. Kita sebelum sebelum biasanya Bu, karena kalau dikti kadang Sebelumnya. nggak pasti ya kapan ditunggu-tunggu tiba-tiba nggak ada. Kan pernah ya Ya, tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi kita sudah di eh, awal dari Januari udah pengumpulan proposal. oke. Kalau ini sharing aja ya, kalau di tempat kami itu justru kami melakukannya setelah Bu. Setelah diumumkan. Hmm. Nah, keuntungannya apa? Kalau setelah diumumkan, pertama, Bapak Ibu yang pertama harus didorong untuk mencoba memasukkan proposal sebanyak-banyaknya ke Dikti, gitu ya. Nah, jadi standarnya kita udah tinggikan gitu ya. Intinya begitu ya. Nah, jadi tidak kita buka. Kalau karena kadang-kala kalau kita buka internal dulu ya, kadang-kadang ada ya Bu ya, yang aduh nanti kalau lewat dikti kayaknya yang kapan hari saya nggak keterima nih gitu ya. Saya kurang pede gitu kan. Nah, padahal sebenarnya bagus proposalnya. Nah, akhirnya nggak berani mencoba gitu ya. Ikut internal aja. Nah, makanya saya lihat tadi dari grafik itu banyak sekali yang internal gitu ya. Bahkan bisa dikatakan 100 kali lipat lebih banyak gitu ya daripada, bener nggak Bu ya? 100 kali lipat lebih banyak Iya, iya, daripada yang apa namanya eksternal gitu ya. Padahal untuk iya. mendapatkan hibah eksternal itu memang satu kita harus kompetitif ya, harus bersaing gitu ya. Nah kalau di dalam mungkin persaingannya ada, tadi ada juga yang nggak lolos ya, tetapi mungkin bisa dibagi-bagi gitu ya. Ada yang memang sudah layak untuk masuk ke lingkup eksternal, ada yang masuk ke internal dulu, misalnya dosen-dosen baru gitu ya, yang baru mulai menulis. Nah, kalau di kami begitu, jadi setelah pengumuman dikti, nah baru setelah itu yang tidak lolos biasanya akhirnya kita buka untuk yang internal, banyak yang masuk lewat situ Bu Tiwi, gitu ya. Nah, Nah, terutama yang hibah tesis magister kayak gitu kan nggak bisa kita pending tahun depan gitu kan nggak bisa ya karena mahasiswanya butuh tahun ini gitu kan. Nah, jadi itu membantu sekali buat teman-teman yang tidak dapat gitu ya. Nah, namun yang sudah lolos, nah ini yang kemudian akhirnya masuk ke dalam program PKM yang dikti. Itu sih sharing dari kami ya. Jadi memang secara jumlah pasti yang kenal lebih banyak. Nah, namun saringan awal mungkin di awal bisa langsung diarahkan semua ke dikti ya Bu. Sehingga kemudian rekan-rekan yang nantinya oh tidak keterima atau apa masih punya
apa ya, punya safety net gitu ya. Safety netnya ada di DPPM. Nah, jadi kalau setelah itu selesai, kemudian ditetapkan, nah ini kita sudah masuk bulan ketiga ya, kalau nggak salah ya, Juni, Juli, Agustus ya, untuk pelaksanaannya. Nah, nanti di sekitar bulan September, Oktober itu ada pemantauan ya, Bapak Ibu yang sudah lolos. Nah, ini selamat dulu untuk kalau nggak salah 9 ya. Kemarin saya dapat datanya 9 yang sudah lolos ya. Baik itu PKM, kemudian PMM, 11, dan Bu. juga kenapa Bu? Oke. 11, Bu, totalnya. Oh, 11 ya? Oh, Ya, sorry. ya, 11. Ya. Kemarin berarti saya dapatnya mungkin coba nanti saya cek ya di slide Sama berikutnya. gini Bu, yang tahun lanjutan itu. Yang Oh, tahun baik, lanjutan baik. kan ada Ya, nambah. ya. Oh ya. Berarti ada 11. Masih ditambah lagi dengan gini, ada yang apa? Yang batch 2 ya Bu Oki ya? iya Yang betul, tambah lagi batch dengan 2. batch 2. Oh, batch 2 ada ya, tambah 2 ya kalau nggak salah ya. Waktu itu ya. Ya. Jadi total berapa, Bu? Kemarin 11, Bu, yang 11. 11 ya, total 11. Selamat ya untuk Bapak Ibu, baik yang Ya. lanjut ataupun yang baru ya. Nah, kalau yang lanjut saya kira nggak ada permasalahan ya, karena sudah pernah di Monef ya. Tapi kalau yang baru, mungkin Bapak Ibu nanti tolong diperhatikan ada beberapa, kalau saya sebutkan itu bukan temuan ya, tetapi lesson learn gitu ya. Ada beberapa yang bisa kita pelajari gitu ya. Apa sih yang masih kurang gitu ya pada saat Monef itu dilakukan. Nah, jadi nanti ada pemantauan, kemudian setelah dipantau Bapak Ibu diminta untuk melaporkan ya, baik itu laporan kemajuan, kemudian juga ada laporan akhir ya Bapak Ibu. Tapi ini bukan akhir dari siklus ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seringkali kita berpikiran bahwa oh, kegiatan dikti itu selesainya ya Desember tahun ini. Memang pelaksanaannya selesainya tahun ini ya. Tetapi jangan lupa di tahun depannya ada yang namanya penilaian luaran. Nah, nanti saya akan konsentrasi di dua hal itu ya Bapak Ibu. Baik itu MONEF maupun juga penilaian luaran. Penilaian luaran ini ngeri-ngeri sedap juga ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena nanti juga ada sanksinya. Demikian juga dengan MONEF ya. Kalau Bapak Ibu tidak melaporkan, tidak mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir, di buku panduan yang 2025 ada ya sanksi-sanksinya seperti apa. Tapi hari ini saya nggak sebutkan itu supaya Bapak Ibu baca sendiri aja ya. Tetapi MONEF ini nanti bisa menjadi salah satu rekomendasi dari reviewer itu bisa merekomendasikan supaya sisa dana yang belum terbayarkan itu tidak dicairkan. Nah, jadi jangan sampai ya Bapak Ibu yang sudah lolos 11 tadi ya, jangan sampai tersandung pada masalah yang ada di Monef ini gitu ya. Karena di Monef ini nanti ada keputusan dan itu sudah diperlakukan mulai tahun lalu ya. Nah, kami reviewer juga tidak tega sebenarnya ya. Tetapi kalau sampai misalnya serapan anggarannya itu tidak memenuhi gitu ya, kemudian kegiatannya juga tidak terlihat gitu ya hasilnya, maka memang akan ada keputusan atau rekomendasi dari asesor untuk tidak dicairkan yang sisanya. Sekarang yang sudah diberikan berapa persen ya Bapak Ibu ya? 70 atau 80 ya? 80. 80%. Iya, 80 ya. baik. Nah, 80. sama. Tahun lalu juga sama. Jadi kita diminta mengisi form ya, reviewernya diminta mengisi form. Apakah yang dinilai ini dicairkan 20%-nya, gitu ya. Nah, sebenarnya bukan masalah itu aja. Oh, nggak apa-apa, yang penting saya dapat 80% ya. Nah, bukan itu aja ya Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu masuk yang kategori yang tidak dicairkan, maka pasti akan dimintai pertanggungjawaban termasuk DPPM-nya ya. Nah, makanya jangan sampai tersandung pada eh, pemantauan ini ya, tahap pemantauan ini. Kalau penilaian luaran ini dilakukan kapan? Dilakukan tahun depannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau tahun ini pelaksanaan, maka tahun depannya akan ada evaluasi gitu ya. Nah, sepertinya tahun ini belum berjalan ya, tapi sedang bersiap-siap sepertinya teman-teman
teman-teman di DPPM, sedangkan yang tahun lalu sudah berjalan ya. Jadi apa yang Bapak Ibu janjikan di dalam proposal itu betul-betul harus dipenuhi hingga tahun depan, gitu ya. Diberi kesempatan sampai tahun depan karena kadang-kala jurnal gitu ya publikasi itu tidak langsung mulus ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita udah submit, tapi bisa jadi di reject dan segala macamnya ya. Nah, oleh karena itu diharapkan nanti Bapak Ibu bisa lolos di tahap penilaian luaran juga. Nah, ini tanggal-tanggal penting ya Bapak Ibu. Mungkin tidak apa namanya, tidak persis seperti ini ya tanggalnya, tapi ada rentangnya. Misalnya jadi yang kita fokus nanti di tahap 6 ini antara akhir September sampai 10 Oktober ya. Bisa mundur biasanya ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah di sini nggak kelihatan ya oh ini ada validasi luaran nomor 8 ya Bapak Ibu. Di bulan Juni tahun depan Bapak Ibu. Masih lama ya. Nah, ini yang dinilai apa? Yang dinilai adalah laporan akhir dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload ya. Kemudian dicocokkan dengan luaran-luaran yang sudah Bapak Ibu klaim atau janjikan di proposal ya. Nah, ini tadi berarti saya mesti revisi karena saya di sini dapatnya data dari Pak Suki kemarin 9 ya, Bu Oki. Makanya mungkin nanti saya revisi ya. Nah, di sini ada saya kalau baca di sini ada 6 ya, ada 6 proposal PKM. Kemudian ada satu proposal yang sudah lolos PMM ya dari Unwar, kemudian yang satu lagi dari PM UPUT ya. Khusus PM UPUT ini sepertinya lanjutan ya, Bapak Ibu ya. Sedangkan yang 6 dan satu ini yang baru. Nah, mungkin ketambahannya di mana ini? PKN nambah 2 ya, Bu ya. Kemarin listnya 9 aja. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi, tapi selama Nah, nanti saya jelaskan satu-satu yang Monef itu seperti apa, lessonernya apa gitu ya. Kemudian validasi luaran juga sama ya. Kalau di validasi luaran, namanya juga validated ya. Apakah itu tercapai atau valid ya. Kemudian statusnya itu tercapai dengan catatan. Jadi tercapai tapi ada yang masih kurang benar gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang tidak tercapai. Oke. Nah, saya kira ini sesuatu yang sudah Bapak Ibu pahami ya untuk Bapak Ibu yang belum lolos bisa luaran proposal PK. Ya, kita konsentrasinya di nomor 2 sampai nomor 5 ya, Bapak Ibu ya. Padahal yang penting itu nomor 1, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita melakukan pengabdian masyarakat, itu justru nomor 1 ini betul-betul dicermati oleh reviewernya gitu ya. Nomor 2 sampai 5 apakah nggak dicermati? Dicermati, tetapi biasanya karena ini kan langsung ya, bisa kita langsung lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Tapi nomor 1 ini yang menjadi dalam tanda kutip rohnya ya dari apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam pengabdian. Ya, karena kita pinginnya melakukan pengabdian masyarakat ini kan tidak hanya sekedar aktif berkegiatan ya, tetapi juga supaya ada impact ya, atau efek dari apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, dan impact-nya harus kalau di PKM minimal pada 2 aspek ya, yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, kadang-kadang saya memperhatikan ya, mencermati beberapa proposal itu di awal itu memilihnya di sistem ya, di sistem BIMA itu dipilih produksi misalnya dan manajemen misalnya ya. Tetapi ternyata diisi proposalnya itu mereka tidak menjelaskan aspek produksi dan manajemen, tetapi justru yang lain, misalnya pemasaran, sosial kemasyarakatan gitu ya. Nah, ini aja sudah menunjukkan bahwa tidak konsisten gitu ya.
Nah, oleh demikian juga pada saat laporan akhir nanti ya Bapak Ibu. Nah, aspeknya ini harus jelas dan sama antara yang Bapak Ibu tulis isi ya di Bima di awal, aspeknya apa, juga dengan apa namanya yang ada di dalam proposal, juga di laporan ya Bapak Ibu ya, harus konsisten ya. Nah, demikian juga nanti rincian kegiatannya juga harus sesuai gitu ya Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contohnya. Tadi sudah dibahas sedikit oleh Bu Tiwi ya. Nah, diberi contoh juga ya. Nah, kemudian artikel saya kira ini sudah biasa ya, ya, hampir mirip tadi dengan dijelaskan. Kemudian juga ada berita media pada media massa. Sebaiknya ini ya Bapak Ibu, berita media massanya kalau bisa tidak hanya pada perguruan tinggi sendiri gitu ya, tetapi bisa eh, dalam skala yang lebih luas gitu ya, misalnya regional gitu ya, Jawa Jawa Timur atau Bali ya. Nah, jadi itu saya kira lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena berarti apa yang Bapak Ibu kerjakan ini impact-nya bisa dibaca gitu ya oleh masyarakat yang lebih luas. Nah, demikian juga video dan poster. Saya kira ini juga tadi sudah diterangkan oleh Bu Tiwi ya, apa saja. Kemudian luaran tambahan. Nah, ini luaran tambahan ini apa saja ya yang bisa. Nah, bisa tadi HKI ya, misalnya ya. Kalau pengabdian masyarakat nggak usah terlalu ini ya Bapak Ibu ya. Meskipun sebenarnya ya bisa juga sih paten sederhana gitu ya, bisa Bu sebenarnya. Karena paten sederhana itu ada dua ya. Bisa produk, bisa proses. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang aspeknya manajemen nih, nggak ada yang produksi, saya nggak menghasilkan produk, bisa juga masuk ke paten sederhana yang proses ya. Nah, pengalaman saya paten sederhana yang proses itu nggak sulit gitu ya. Jadi asal kita punya proses yang eh, apa ya, ada modifikasinya. Jadi bukan proses yang biasa dilakukan sehari-hari gitu ya. Kita ada modifikasi sedikit aja, itu sudah bisa kita patenkan. Nah, kemudian buku ber-ISBN ya. Jadi bukan hanya buku sekedar buku yang apa namanya modul kuliah gitu ya Bapak Ibu, tetapi yang sudah ada nomor ISBN-nya. Kemudian inovasi teknologi dan publikasi internasional. Jadi kalau luaran pengabdian masyarakat memang apa namanya tidak setinggi luaran di penelitian ya. Nah, tapi tetap saja Bapak Ibu diminta menyesuaikan untuk yang wajibnya ya. Nah, kemudian yang PMM saya kira mirip juga ya, kecuali mitra sasarannya ada dua ya dalam satu desa. Makanya nanti double gitu ya. Nah, laporannya juga double. Bapak Ibu waktu dievaluasi juga nanti akan ditanyakan ya, apakah dua mitra sasaran itu sudah diberikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan untuk minimal dua aspek ya. Nah, kalau yang lain-lain saya kira hampir mirip ya dengan PKM. Saya lanjut saja. Sedangkan yang PM Uput ini lebih ke arah pemberdayaan mitra usaha ya, produk unggulan. Nah, ini malah tiga aspek ya, Bapak Ibu. Nah, ini penting dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif. Nanti akan terlihat Bapak Ibu, kuantitatifnya itu seperti apa, gitu ya. Tidak hanya eh, deltanya ya. Jadi before and after, tetapi ada persentase-persentase yang Bapak Ibu harus bisa penuhi ya. Pada saat di Monef itu akan ditanyakan Bapak Ibu. Nah, salah satunya misalnya minimal peningkatan produk dan profit minimal 10% ya. Nah, saya kira ini yang sudah berjalan, ini sudah paham ya tentang ini. Dan setiap tahun ada juga luaran-luaran yang berbeda ya, terutama pada publikasi ya, dan juga HKI. Khusus untuk saya lihat kemarin ada yang tahun ketiga ya. Nah, Bapak Ibu di tim yang tahun ketiga ini harus menghasilkan produk KI ya, Bapak Ibu. Bisa hak cipta. Nah, ini masih boleh ya hak cipta ya. Kalau di penelitian nggak boleh nih Bapak Ibu ya. Jadi HKI itu betul-betul harus paten atau paten sederhana ya. Karena kalau hak cipta itu biasanya kita cepat sekali ya. Asal kita sudah masukkan semua persyaratannya, maka kita bisa dapat dalam waktu yang singkat ya. Sedangkan kalau paten
sederhana, pengalaman saya masukkan 2023 tuh Bu Tiwi, sampai sekarang itu. Ya, tidak ada kabarnya gitu ya. Sempat ada mediasi, ada apa, sudah dipenuhi semuanya. Ya, tapi tetap aja tidak bisa keluar gitu ya dengan cepat. Nah, kenapa itu tidak ada apa? Nah, itu sudah terkenal sekali kalau yang paten ya. Jadi paten sederhana biasanya sampai 18 bulan ya kalau nggak salah. Sedangkan yang paten itu sampai 5 tahun ya. Nah, sorry, 2 tahun ya. 2 tahun atau 5 tahun ya. Nah, jadi itu eh, output atau luaran yang harus dari PM Uput. Nah, selanjutnya kita masuk ke Monef ya. Oke, nanti saya Tức diberi là mọi người nữa, ya, mọi người diberi rất là vô. info kalau sudah kurang 15 menit ya. Baik, Bu. Ya. Nah, untuk Monef ini nanti biasanya pengalaman yang tahun lalu ya dilakukan secara daring ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah saya Monef ya, Bapak Ibu. Nah, modelnya ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada secara daring, ada secara sebenarnya secara luring itu yang lalu ya. Nah, tapi yang tahun lalu itu semuanya daring. Nah, kebetulan saya dapat kesempatan untuk kurang lebih ada 3 kali ya. Saya melakukan Monef itu eh, pada hari yang berbeda-beda. Nah, karena itu daring, Bapak Ibu harus memastikan satu eh, apa dari sisi sinyal ya untuk internetnya ya, untuk koneksinya, kemudian juga harus memastikan mitra ya terutama. Kalau mahasiswa, dosen mungkin sudah terbiasa ya dengan daring. Tetapi kalau mitra kadang-kadang kita harus bantu. Nah, kemarin memang ada tipsnya, salah satunya memang ada tim yang backup gitu ya di bagian mitra gitu ya, atau bersama-sama gitu ya dalam satu ruangan kalau memungkinkan dengan mitra. Nah, karena memang Monef itu dilakukan secara daring. Saya kira akan seperti itu juga ya untuk tahun ini ya, walaupun belum ada pengumumannya. Nah, kalau Bapak Ibu di Monef, ini yang saya tampilkan ini ada di panduan 2024 Bapak Ibu. Karena memang 2024 itu sangat tebal ya dan sangat lengkap ya. Bahkan role dari reviewer pun ada ya kalau nggak salah di situ. Nah, jadi artinya memang sepertinya kita nanti akan merujuk ke sini lagi ya. Jadi disclaimer dulu ya Bapak Ibu ya. Karena apa namanya yang saya jelaskan ini adalah pengalaman di tahun lalu ya. Karena yang tahun ini belum terlihat ya, belum terlihat kira-kira mau pakai yang ini atau yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau dari segi sistem di Bima semuanya sudah dirancang menggunakan apa namanya rubrik seperti ini ya. Jadi contohnya misalnya untuk apa namanya PKM ya. Nah, kalau PKM ini nanti pertama kehadiran dan pelaksanaan itu dinilai ya Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai terlambat gitu ya. Kemudian kalau bisa hadirnya lengkap gitu ya. Nah, mitranya juga harus dihadirkan ya Bapak Ibu ya. Nah, bahkan kalau hadir aja tapi begitu ditanyain nggak bisa jawab juga ada nilainya nih Bapak Ibu ya. Nah, tidak dapat dikonfirmasi atau ditanyain, turun 10 udah ya poinnya. Nah, jadi kalau tidak lengkap, nol gitu ya. Nah, kemudian yang presentasi ini terutama ketua tim ya. Ketua tim juga harus presentasi dengan baik gitu ya. Nah, kalau bagus maksimal 20. Kemudian kesiapan dan kelengkapan pelaksana pelaksana. Nah, ini kelihatan ya pada saat mereka menjawab, kemudian mereka presentasi ya, kelihatan semuanya itu nggak disiapkan. Nah, kadang-kadang reviewer kapan hari sempat ya kami bertanya, misalnya ada alih teknologi mesin apa gitu ya. Coba sih lihat mesinnya seperti apa gitu ya. Nah, kadang-kadang nggak siap. Nah, itu sebenarnya juga bisa masuk ke dalam butir ini gitu ya. Demikian juga dengan ketepatan waktu mengikuti Monef sehingga selesai loh Bapak Ibu ya. Nah, makanya kemarin waktu Monef tahun lalu ya diusahakan adalah perwakilan dari anggota timnya ya untuk ikut sampai selesai. Kalau mitranya apakah harus sampai selesai? Tidak harus ya Bapak Ibu ya. Di sini yang disebutkan adalah tim pelaksana ya.
Jadi diupayakan walaupun Bapak Ibu sudah selesai nih sesinya gitu ya, jangan keluar dulu dari Zoom gitu ya. Nah, karena kadang-kadang akan di sepengalaman saya kemarin oleh administrasi dari Dikti di presensi loh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya habis break ya jam 1 gitu ya, habis break makan siang, mulai lagi di presensi itu Bapak Ibu. Tim ini, tim dari Unwar, tim dari macam-macam univ gitu ya, dipanggil satu-satu gitu ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu mengikuti supaya juga saling sebenarnya benefitnya kalau mengikuti sampai selesai itu Bapak Ibu bisa sambil belajar gitu ya. Nah, belajar kira-kira apa sih kekurangan atau keunggulan dari setiap tim yang lain ya. Karena kan kalau dalam satu kali Monef setahu saya kapan hari tidak hanya satu universitas ya, tapi kita juga bisa belajar dari universitas-universitas yang lain. Nah, kemudian artikel publikasi, saya kira tadi sudah banyak dijelaskan ya. Kalau masih draft itu hanya dapat 10 loh Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ya Bapak Ibu belum sempat, tapi kalau publikasi media massa harusnya sudah oke ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti harus menyempatkan diri ya, mulai sekarang ya. Jadi mulai sekarang sudah menyempatkan diri, ada kegiatan apa, memang nggak bisa sampai selesai ya kegiatannya. Tapi Bapak Ibu bisa apa namanya mulai menyiapkan untuk di Monef ini harus ada ya eh, yang paling nggak minimal draft. Kalau draft saja itu nilainya 10 Bapak Ibu. 10 dari 100 ya. Kalau sudah terbit, nah 10 itu bukan nilai sempurna ya, tapi 10 ini dari 100. Kalau sudah terbit dapat nilai 100. Nah, jadi kami yang reviewer itu tinggal klik-klik aja. Oh ini udah ada, tinggal klik gitu ya. Nah, kemudian publikasi pada jurnal. Nah, ini juga ada draft aja, itu sebenarnya sudah sangat membantu Bapak Ibu jangan sampai nol ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengirim itu 20. Kalau sudah diterima, saya kira nomor 3 dan 4 ini bisa lah Bapak Ibu ya sekarang ya. Karena biasanya kalau kita ngirim lewat OJS ya, penjurnal sistem, langsung kan acceptance-nya dikirimkan ya secara otomatis by email. Nah, itu sudah 70 Bapak Ibu. Jadi lumayan sekali ya kenaikannya. Walaupun setelah apa namanya? Diterima. Kemudian untuk menuju ke acceptance letter itu pasti ada banyak apa namanya atau bukti review aja ya. Sudah direview aja, direvisi aja sudah 70 Bapak Ibu. Nah, jadi itu perlu disiapkan ya dari sekarang. Demikian juga tadi ada penjelasan rekognisi SKS ya. Jadi tetap ada ini kalau memang menggunakan pedoman seperti ini ya. Jadi ada rekognisi mahasiswa, kemudian apa namanya harus jelas ya SKS-nya untuk apa gitu ya. Untuk rekognisi untuk mata kuliah apa. Nah, ini harus ada buktinya. Kalau tidak ada bukti yang tertulis, terdokumentasi, jadi Bapak Ibu hanya sebutkan saja itu nanti kurang ya nilainya ya. Jadi ini ya, nama yang sudah melampirkan bukti. Kalau belum ada bukti hanya dapat 5 ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada buktinya dapat 25, tapi kalau namanya sudah sesuai, dapat 50 maksimal. Ya, kemudian karya yang lain, audiovisual, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Tiwi ya. Banyak ini, kalau sampai nggak ada. Nah, tadi mungkin yang saya kurang mungkin kelewat dengar ya. Jadi misalnya yang paling penting yang sering kali nggak ada itu voice over ini Bapak Ibu. Voice over itu semacam narasi ya. Jadi narasi pembuka gitu ya sambil menjelaskan prosesnya. Kemudian ada running text ya menunjukkan judul mungkin ya atau eh, apa namanya kegiatan itu sedang apa dan juga ada subtitlenya. Nah, ini kalau nggak ada ini Bapak Ibu ya kita lupa ya, kita lupa memperhatikan ini. Kita sudah bikin bagus, sudah diupload di YouTube lembaga ya, kualitas videonya, bentuk videonya udah bagus, kita lupa nambahkan ini. Ya nanti kita terpotong nilainya ada 15 poin. Ya. Kemudian jangan lupa menyebutkan program dan sumber dana. Tadi sudah dimulai ya, kalau internal sebutkan Unwar gitu ya. Nah, yang penting-penting di sini harus menyebutkan DPPM ya Bapak Ibu, jangan keliru dengan DRTPM ya.
Karena kita sudah di tahun 2025, kita pasti menggunakannya adalah DPPM. Ya, satu lagi tadi yang saya lupa, kalau tadi saya amati dari presentasi Bu Tiwi, sepertinya yang mengupload di YouTube lembaga videonya kurang ya. Nah, kalau di yang mendapatkan ini ya, mendapatkan hibah dikti ini harus ya Bapak Ibu ya, wajib ya. Karena kalau nggak ada videonya dipotong 20 nih Bapak Ibu, langsung. Bahkan sudah diunggah, tapi diunggah di laman YouTube-nya sendiri gitu ya. Nah, itu tetap nol ya nilainya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nanti kami yang review tinggal klik-klik aja nih Bapak Ibu semuanya. Nanti sistem akan menghitung secara otomatis ya. Nah, kemudian ada juga yang lain, saya tidak menjelaskan ya, karena tadi sudah ada. Tapi Bapak Ibu bisa cermati nih di sini. Saya kira ini bagus kalau diadopsi ya Bu Tiwi untuk ke internalnya juga gitu ya. Dibuat berlatih se-strict ini gitu ya. Supaya nanti waktu kalau sudah dapat, itu Bapak Ibu nggak kaget. Nah, jumlah viewer ini juga penting ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah tadi ada juga subscriber. Nah, Unwar ini saya belum ngecek. Subscribernya ada berapa? Lebih dari 500 YouTube-nya? Saya belum ngecek. 553, Bu. Nah, sudah lebih. Ya. Berarti kalau videonya diunggah di situ, langsung dapat 20 Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu sudah bisa memperkirakan hasil monefnya Bapak Ibu itu berapa sih nanti, gitu ya. Nah, melalui apa namanya rubrik seperti ini. Viewer juga sama. Kalau viewernya lebih dari 100 baru bisa maksud Ibu ya. Yang penting lebih dari 100 gitu ya. Lebih dari 100 itu udah aman dah 10 gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya poster ya. Poster saya kira tadi sudah dijelaskan juga ya. Yang paling penting, yang sering kali saya apa ya, prihatin juga sehingga harus mau nggak mau mengurangi nilainya. Karena nilainya ini sangat ini ya Bapak Ibu ya, gapnya sangat tinggi ya, 0,930 ya, nggak ada nilai di antara itu. Jadi kami hanya bisa memilih, makanya saya nggak tahu ya nanti di yang tahun ini bagaimana, apakah penilaiannya ini nanti di scoringnya di ini ya, dibuat agak pendek ya intervalnya. Nah ini 0,9 sama 30. Kalau poster Bapak Ibu tidak menggambarkan pelaksanaan pengabdian dan hasilnya, maka nanti nilainya 9. Sedangkan kalau lengkap nilainya 30. Di antara itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Karena kita cuma tinggal klik-klik aja, nggak bisa nulis angka. Nah, kalau seperti itu maka Bapak Ibu harus melengkapi pelaksanaan sama hasilnya. Seringkali waktu laporan kemajuan kan kita bikin video, benar ya Bapak Ibu ya? Kita bikin video untuk ditampilkan ya. Nah, belum ada hasil akhirnya. Nah, jangan lupa nanti di akhir Bapak Ibu mesti ya mau nggak mau memang harus entah itu merevisi atau membuat video lagi gitu ya yang ada hasilnya. Karena kalau hasil akhirnya nggak ada, itu nanti akan kena di waktu validasi luaran tahun depan. Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian yang penggunaan anggaran. Nah, penggunaan anggaran ini juga apa namanya challenging sekali ya, karena rentangnya juga cukup tinggi ya. 0,330 gitu ya. Kemudian 0,630 ya. Karena begitu Bapak Ibu ada satu atau dua yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu akan masuk ke 6 misalnya. Bahkan ada yang misalnya ini ya komponen tidak dimasukkan sesuai tempatnya. Nah, dapatnya nol nih Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu udah effort banget ya bikinnya, ya. Nah, kemudian tidak sesuai dengan SPM. Yang paling sering saya temui itu adalah honor pembantu lapangan nih. Pembantu lapangan harusnya maksimal 80.000 ya per hari ya. Kemudian ada pembantu rekayasa teknis 25.000 per jam sampai apal ya. Nah itu harus sesuai ya Bapak Ibu, jangan sampai lebih, kurang boleh ya, tapi kalau lebih jangan ya. Nah karena kalau sampai lebih Bapak Ibu langsung masuk ke kriteria ini, nomor 8 ini, sorry nomor B ini ya, langsung masuk ke nomor 2 tidak sesuai dengan SPM. Nah
langsung dipotong 27 Bapak Ibu poinnya. Ya, begitu besar ya. Nah, kemudian kwitansi, jangan sampai lupa ya, waktu Monef, Bapak Ibu juga diharapkan sudah mulai mengunggah kwitansi. Ini bedanya sama penelitian ya. Kalau penelitian kita cuma mengunggah SPTB aja ya, 80%. Sedangkan kalau yang di pengabdian ini memang strict ya, sampai kwitansi juga harus unggah gitu ya, karena memang rubriknya nggak sama. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan dan level keberdayaan ya. Nah, jangan lupa nanti harus ada yang kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu nggak kuantitatif, hanya kualitatif ya, maka Bapak Ibu langsung dapat separuhnya nilainya, skornya. Nah, semua bidang ya seperti itu. Nah, kemudian kalau di PKM bidangnya aspeknya ada dua ya, mitranya hanya satu ya. Kemudian persen peningkatan. Nah, ini yang paling penting. Harus ada peningkatan atau deltanya ya. Baik itu di aspek produksi, kemudian pemasaran, dan juga pada aspek yang lain ya, misalnya sosial kemasyarakatan itu pengetahuannya meningkat berapa persen gitu ya. Nah, peningkatan yang paling maksimal itu kalau 70% ke atas. Ya. Nah, bukan berarti terus kemudian Bapak Ibu eh, buat supaya semuanya di atas 70 ya. Tetapi harus ada buktinya. Karena kadang-kala kami juga mengecek gitu ya, buktinya apa. Kalau misalnya di atas 70%. Itu akan bisa terlihat ya Bapak Ibu bukan hanya dari dokumen, tetapi juga pada saat kami bertanya pada saat Monef ya kepada mitra ya. Kemudian kami juga bisa koreksi silang gitu ya dengan mahasiswa juga. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu klaim misalnya kemampuan atau keterampilan mitra itu sudah 80%, tetapi saat Monef kami bertanya pada mitra, Bapak kalau misalnya diminta mengoperasikan, bisa nggak Pak? Oh, saya belum bisa sama sekali ini ya. Saya baru dapat. Nah, itu berarti bukan silang gitu ya. Apakah yang Bapak Ibu tulis dengan kenyataannya di lapangan itu apakah sama atau too good to be true gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pemasaran ya, omsetnya dibilang naik 50% misalnya ya. Nah, ini masuk ke kalau 50% ke atas berarti 20 ya nilainya ya. Nah, kemudian ternyata kami diskusi gitu ya, kami cek di lapangan, walaupun kita nggak ke lapangan hanya Monef gitu ya, itu ternyata tidak sebesar itu. Nah, itu juga nanti akan bisa eh, menurunkan nilainya ya. Nah, kemudian yang paling penting ini juga yang kadang-kala kita sebagai tim pengusul itu atau tim pelaksana tidak menyadari ya, bahwa kehadiran itu penting ya Bapak Ibu ya. Hadir fisik ya Bapak Ibu ya, bukan cara online. Nah, kalau misalnya kehadiran fisik itu kurang dari 3 kali, nah nilainya langsung di bawah separuh Bapak Ibu. Tapi kalau lebih dari 3 kali, nah gimana Bu tipsnya untuk mengecek? Nah, reviewer punya cara untuk mengecek. Bukan hanya nanya-nanya ke mitra ya, bukan hanya nanya ke mahasiswa, tetapi kami juga minta buktinya. Buktinya apa? Ada yang Bapak Ibu bisa bayangkan buktinya apa kalau udah hadir lebih dari 3 kali? Di catatan Apa ya? harian pelaksanaan. Betul Bapak. Iya, betul Pak Madi. 100 nih. Udah bisa jadi reviewer nih. Jadi bisa dari catatan hariannya. Kan Bapak Ibu kan ngisi juga ya catatan hariannya. Nah, kemudian, oh tapi saya udah isi Bu. Udah catatan harian udah oke. Kemudian semua mitra sudah saya ini ya. Akan lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu punya dokumentasi ya. Dokumentasinya berupa apa? Kalau dokumentasi itu kalau di negeri itu PTN biasanya ada SPPD ya Bapak Ibu ya. Nah, surat perjalanan dinas. Plus juga sebenarnya kalau tidak salah di lampiran-lampiran bukti itu harus ada ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan menggunakan transportasi gitu ya. Nah,
kan ada uang transport gitu ya, atau uang harian. Nah, itu akan menunjukkan sebenarnya. Jadi dari laporan keuangan itu juga bisa dicek, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu klaim saya 10 kali hadir misalnya gitu ya, supaya dapat 50 nih skornya. Tapi ternyata di laporan keuangan yang dilaporkan hanya 3 kali. Nah, atau bahkan hanya sekali gitu ya. Nah, dicek waktu Monef, ternyata Nitanya bilang, oh Bapak timnya ini sekali aja kok datangnya ke sini gitu ya waktu di awal gitu kan ya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kami diskusi lewat telepon, lewat Zoom. Nah, akhirnya terlihat gitu ya. Terbuka lah gitu ya fakta yang sesungguhnya. Nah, jadi sebaiknya semuanya dilakukan konsisten ya. Nah, Mungkin bisa dikit, Bu. Oke, boleh. saya Ya, boleh. kalau Langsung aja. Bu, saya itu punya foto pakai GPS. GPS itu sudah ada tanggalnya, ada Betul. Iya, waktu. iya. Itu Betul. untuk meyakinkan bahwa kita. Itu juga bisa. Bukti dokumentasi seperti itu juga bisa. Tapi tadi yang paling penting ya Bapak Ibu ya, kalau reviewernya jeli, dia akan checking sampai ke laporan keuangannya. Ternyata di laporan keuangannya nggak ada gitu ya. Nah, jadi kalau ternyata seperti itu dan jauh senjangannya gitu ya, yang dilaporkan 10 kali, tapi yang di laporan keuangan hanya sekali, yang 9 kali mana nih gitu ya. Oh kami biaya sendiri misalnya gitu ya. Nah itu juga dipertanyakan loh, sudah didanai kok biaya sendiri kenapa gitu kan ya. Nah jadi akhirnya itu menjadi permasalahan, menjadi catatan ya bagi kami. Baik, terima kasih Bu Eriani. Bapak Ibu kalau mau menyela boleh ya. Kebiasaan nih ngajar tuh terus ya ngomong terus. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyela, nanya boleh. Kadang-kadang bisa lupa soalnya ya kalau udah sampai akhir. Nah, baik. Oh saya minta izin dulu nih sama Bu Oki, moderatornya. Boleh gitu ya Bu Oki ya? Ya, silakan, Bu. Boleh ya. Ah, Baik, terima kasih. Nah, kemudian yang terakhir dan juga tidak kalah penting ini partisipasi dan peran seluruh anggota, baik itu tim pelaksana maupun mahasiswa. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat ya yang Monef, ada nggak yang pernah saya Monef kemarin ya? Ada di sini nggak? Bu Darmadi, ada timnya Bu Semoga Darmadi? ada ya. Kalau ada Tadi, ya. tadi ada loh. Nggak apa-apa. Nah, kalau waktu itu hadir, ada beberapa kali saya entah partner asesor, jadi kami berpasangan gitu ya. Dan kadang-kadang baru tahu di hari H gitu ya. Jadi waktu kami melakukan Monef, ada juga pertanyaan. Misalnya yang ditanya nggak ketuanya loh Bapak Ibu. Coba minta tolong ini anggotanya yang namanya ini mana. Ya, jadi makanya kalau bisa hadir semua ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan presensinya itu nggak kita sebutin Pak ini, Pak itu enggak. Kita langsung random aja panggil gitu ya. Nah, begitu random dipanggil, Bapak Ibu harus sudah siap. Salah satu yang disiapkan apa? Harus sudah tahu kira-kira perannya Bapak Ibu itu di dalam tim itu sebagai apa, gitu ya. Di tahap yang mana, gitu kan ya. Karena kalau tidak, misalnya nggak paham atau ternyata Bapak Ibu itu ahlinya ahli ikan gitu ya, misalnya gitu ya, ahli perikanan. Dan yang dikerjakan ini adalah IoT misalnya gitu ya untuk sistem internet apa Internet of Things gitu ya. Nah, waktu Bapak Ibu Bapak yang atau Ibu yang dari perikanan itu ditanya, perannya apa? Saya yang bagian mendevelop IoT-nya. Wah, jadi loh kok nggak sesuai ya Bapak Ibu di perikanan kok bisa mendevelop IoT gitu ya. Nah, jadi itu nanti boleh-boleh aja asal ada track record yang jelas gitu ya. Nah, jadi kan zaman sekarang itu pengabdian sudah mulai shifting juga gitu ya. Artinya apa? Kalau bisa pengabdian itu yang kita lakukan di lapangan itu adalah hasil penelitian kita sebelumnya. Nah, itu kalau di proposal kan ada ya, begitu ya. Kalau itu hasil penelitian kita, poinnya lebih besar. Ya, kalau zaman dulu enggak ya, Bapak Ibu. Seingat saya ya, semua pengabdian tuh ujungnya pasti keripik gitu ya. Nah, karena semua pasti bisa buat keripik gitu kan ya. Entah itu keripik buah naga, keripik nangka, segala macam. Nah, enggak peduli background dari timnya itu bukan pangan, bukan gizi gitu ya, atau apa. Tetapi
semuanya seperti itu. Nah, sekarang sudah semakin shifting. Tujuannya apa? Supaya dampaknya itu lebih terasa gitu ya untuk masyarakat tempat pengabdiannya. Nah, kalau sudah lengkap nanti nilainya 50. Nah, ini semua nilainya nanti di total ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang PKM. Nah, saya nggak mau berpanjang lebar untuk menjelaskan semuanya untuk PMM dan PM Puput karena hampir mirip ya. Yang saya apa namanya poinkan di sini yang beda-beda aja ya. Kalau dulu panggil itu random ya Bapak Ibu. Karena kan nama mahasiswanya kan tercantum ya di sistem. Nah, nanti kalau nggak ada satu, kalaupun nggak ada bagaimana Bu? Misalnya ada yang sakit atau apa, ya monggo nanti disiapkan ya, disiapkan surat izinnya. Atau mungkin karena ini Zoom, jadi bisa hadir semua ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Bu Tiwi ya, rekognisinya memang 6 SKS ya di sini ya. 6 minimal ya. Kalau di sini minimal 6 SKS gitu ya. Nah, ini penting juga ya. Nanti ada di temuan ya. Jadi mahasiswa itu perlu paham gitu ya. Pada saat dia melakukan atau melaksanakan PKM ini, kira-kira yang dia lakukan apa, fungsinya dia apa gitu ya, perannya dia apa, kemudian apa korelasinya dengan mata kuliah yang direkognisi 6 SKS itu gitu ya. Nah, harus ada terlihat linknya. Linknya bagaimana tahunya? Ya mahasiswanya bisa menjelaskan gitu ya. Kalau memungkinkan memang mahasiswanya harus tahu ya RPS mata kuliahnya itu gimana gitu kan ya, capaian pembelajarannya apa gitu ya. Kemudian itu yang nanti bisa di cover dengan pelaksanaannya dia di dalam tim PMM ini gitu ya. Nah, PKM juga sama ya sebenarnya. Nah, itu bedanya. Kemudian bedanya yang lain, nah ini masalah pemberdayaan aja ya. Kalau di apa di PKM tadi kan hanya satu lokasi mitranya. Kalau di sini harus ada dua. Nah, otomatis tadi double ya. Kalau di sini kan memang diminta dua ya. Jadi jangan ditambah-tambah ya Bapak Ibu. Saya sering mendapati di proposal itu karena pengen bagus gitu ya. Empat aspek itu ditulis semua gitu ya. Jadi nggak fokus gitu akhirnya. Jadi sebaiknya pilih dua saja. Kemudian setiap mitra dua gitu ya. Nah ini juga sama lokasi karena kan masing-masing mitra ada dua mitra, masing-masing mitra ada dua aspek. Nah persen peningkatannya juga sama, masing-masing akan dinilai persentasenya. Nah, jadi kalau kalau begini Bu, saya nggak tulis posisi awal gitu ya, hanya posisi akhir gitu kan ya. Ya berarti posisi awal dianggap nol gitu ya, kalau nggak Bapak Ibu tulis. Nah, posisi akhirnya berapa? Tapi sebaiknya dituliskan posisi kondisi di awal bagaimana, di akhir bagaimana. Ya, terima kasih Pak Mandi tadi izin saya belum baca. Ya, terus ini tadi udah di-share oleh Bu Tiwi ya untuk apa namanya materinya. Kemudian bedanya di sini juga ya di bagian komponen ini penerapan teknologi dan inovasi. Nah, karena si sasarannya ada dua, maka double juga ya. Nah, diusahakan teknologi dan inovasinya itu sudah dapat dioptimalkan oleh mitra ya dan dapat memberikan peningkatan keberdayaan. Itu nilainya maksimal ya. Kadang-kadang sudah disosialisasikan, tapi mitranya nggak bisa pakai. Terus mitranya curhat. Nah, itu kemarin ada tuh Bapak Ibu ya. Di Monep itu curhat tuh malah mitranya. Seharusnya saya nggak minta ini gitu ya. Kebetulan saya nggak ini, tapi diberikan ini. Nah, itu akhirnya apa namanya nilainya jadi berkurang. Ya. Jadi monggo nanti silahkan dikoordinasikan ya dengan mitra supaya mitranya juga paham bahwa saat Monef itu bukan waktunya curhat gitu ya. Nah, jadi betul-betul mendukung apa yang Bapak Ibu lakukan di tim pelaksana.
Tapi mungkin kadang-kadang curhat karena tim pelaksananya dirasa kurang komunikatif, bisa juga ya. Jadi karena kami mungkin kelihatan baik hati gitu ya Bu Eryani ya. Jadi akhirnya mereka curhat gitu ya kepada kami reviewer. Supaya curhatnya itu mungkin supaya apa namanya tim pelaksananya ini lebih rajin gitu ya, lebih semangat gitu ya. Nah, namun ya bisa juga sih seperti itu ya, tetapi nanti jangan sampai itu berujung pada rekomendasi tidak didanai yang 20% ya. Nah, itu yang sangat disayangkan. Nah, kemudian kalau PM Uput apa? Mungkin sedikit Nah, Bu iya boleh Bu Oki, Heriani. karena Iya, diizinkan tadi boleh motong sedikit. boleh, boleh. Mitra kami ternyata eh, boleh nggak diwakili oleh sekretarisnya karena mitra kami meninggal dalam kondisi Oh, sakit. oh Apakah iya. nanti pergantian mitra itu diganti oleh sekretaris dari kepala desa yang memang beliau yang ditugaskan untuk mendampingi kami? Boleh ya, Bu? Ya, Oke, ya, oke. ya. Iya, boleh Bu. Jadi kalau seperti itu asal ada dokumentasinya Bu. Jadi Oke. nanti kan pasti ada pengangkatan ya dari sekretaris itu. Nah, surat Oke. SK-nya monggo nanti dilampirkan. Kalau bisa kan di laporan kemajuan juga dilampirkan, Bu. Sehingga Oke. nanti di laporan akhir juga ya. Sehingga nanti nggak bingung ya kok mitranya namanya beda. Oke. Oke. Bagus. Makasih Bu. Nanti saya Ya, minta sama. surat untuk mungkin bukti juga surat meninggal beliau kan karena kami juga melayat ke situ Ya, nanti kami sampaikan. kalau Nggih, nggih, nggih. misalnya Monef, Bapak Ibu bisa report itu kalau tidak salah kan Bapak Ibu harus upload-upload ya. Nah, di sistem. Mm. Nah, itu di-upload tuh. Dan juga bisa Oh, nggih. diinfokan, kan biasanya dihubungi ya oleh pihak Dikti ya. Nah, Mm-mm. pihak Dikti menghubungi untuk memberikan link Zoom segala ya. Nah, monggo itu nanti diaturkan pada saat apa koordinasikan dengan pihak sekretariat gitu ya. Atau Ya. di state aja di awal waktu Bapak Ibu presentasi. Kan ada waktu presentasi dulu kan ya. Nah, Iya, iya. coba nanti dijelaskan di situ kondisinya seperti apa. Kalau Oke. berhalangan tetap seperti itu mestinya tidak ada masalah sih, asal Oke. penggantinya sudah Mm. diangkat resmi gitu ya. Nah, begitu. Ya, makasih Bu. Ya, kita sih berharap semoga semuanya sehat ya Bapak Ibu ya. Sehat-sehat sampai akhir gitu ya, baik mitra maupun tim pelaksana ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Yang tim Uput ada ya di sini ya, yang apa namanya mendapatkan lanjutan ya. Nah, kalau di sini nanti mungkin sudah pernah ya tahun pertama apa yang dikoreksi atau dimonef ya. Tahun kedua publikasinya harus seperti apa. Tahun ketiga ini yang harus ditambah dengan HKI ya. Nah, tidak hanya publikasi, tetapi juga HKI ya. Nah, HKI-nya bisa hak cipta ini. Kalau hak cipta aja boleh memang, tapi nilainya 30, Bapak Ibu, nggak maksimal. Tapi kalau sudah paten itu 40. Ya, tapi nanti Bapak Ibu ukur sendiri ya kekuatannya ya. Saya bikin paten paling terdaftar gitu ya. Pasti ya, kan nggak mungkin langsung ya. Tapi kalau Bapak Ibu, oh, saya ingin dapat nilai maksimal gitu ya. Saya daftarkan aja. Kalau daftarkan aja tuh tidak sulit Bapak Ibu. Jadi mendaftar itu tidak sulit. Paling nanti di reject ya kalau tidak ditarik ya kalau tidak disetujui. Tetapi at least Bapak Ibu sudah ada bukti. Jadi kalau kita mendaftar secara resmi ke DJKI sekarang namanya DKI ya kalau nggak salah ya. Jadi DJKI itu dulu kalau kita sudah daftar itu nanti dapat formnya. Jadi form submission gitu ya, pendaftaran. Nah, itu bisa Bapak Ibu nanti jadikan bukti luaran. Kemudian ada rekognisi SKS. Nah, ini juga sama ya, karena mahasiswa PM UPUT ini lebih ya, lebih banyak daripada yang di PKM ya. Maka ada di sini ada 4 mahasiswa yang dicek gitu ya. Nah, kemudian yang paling berbeda dari yang lain itu adalah yang masalah pemberdayaan ini ya. Nah, karena ada yang dinilai mulai dari income ya. Nah, income onsetnya ini, kemudian ada yang kalau di atas 20% bagaimana gitu ya. Nah, itu yang paling maksimal.
Kemudian ada juga kan mitra sasarannya ada dua ya, masing-masing dicek. Kemudian jumlah dan kualitas produk. Nah, Bapak Ibu, di sini peningkatan kalau jumlah aja mungkin kita bisa ya di jumlah angka-angka gitu ya. Kualitas ini yang nggak bisa di apa ya istilahnya kan Bapak Ibu harus tunjukkan tuh kalau Monef ya monggo disiapkan gitu ya produknya. Nah kadang-kadang kami lihat loh, kok cuman misalnya dia 8 hari pernah ya. Semoga bukan yang di Unwar ya. Itu membuat semacam keripik gitu ya. Keripik dari ikan ya, tapi kemudian divakum. Nah, ternyata waktu ditunjukkan di Zoom itu di layar Zoom ya, terlihat banyak sekali minyaknya, gitu ya. Nah, tapi dia klaim kualitasnya bagus, gitu ya, meningkat di atas 20%. Nah, nanti akhirnya yang kita nilai bukan hanya berdasarkan apa yang Bapak Ibu state, gitu ya, atau paparkan di presentasi, tetapi juga kualitas yang sesungguhnya. Jadi monggo nanti ditampilkan produknya yang terbaik gitu ya pada saat Monef. Kemudian pelibatan tenaga kerja. Nah, ini juga sebenarnya kalau ngaku nambah nambah lebih dari 7 orang gitu ya. Nah, ini nanti monggo disiapkan gitu ya surat apa legalitasnya gitu ya bahwa menyatakan mitra menyatakan ada penambahan apa namanya karyawan baru kayak gitu ya. Itu lebih lebih valid gitu ya dibanding tambah pekerjanya jadi 10 orang gitu ya. Nah, itu akan menjadi lebih valid kalau misalnya Bapak Ibu bisa minta surat resmi gitu ya dari mitranya dan bisa langsung ditampilkan gitu ya, dimasukkan ke PPT ya, surat resminya itu. Ya. Mungkin itu ya penerapan teknologi ini karena sasarannya juga lebih dari satu, maka harus ada ya penerapan teknologi. Nah, sama kayaknya ya dengan yang lain-lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini yang tidak ada di proposal kedua tadi ya, dua proposal tadi, dua skema itu adalah kontribusi mitra sasaran. Nah, ini juga kontribusinya nggak boleh berdasarkan hanya omongan ya Bapak Ibu ya. Tapi ada di PKS-nya Kak, atau ada apa ya, semacam surat pernyataan resminya ya, bahwa dan juga dirupakan ya, misalnya in-kind-nya itu dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk penyediaan mesin, saya gitu ya. Mereka punya mesin yang bisa digunakan ya. Nah, itu modelnya seperti apa? Atau mereka punya ruangan gitu ya. Nah, seperti apa? Kalau in cash apa yang dibeli misalnya gitu ya. Nah, itu sudah disiapkan Bapak Ibu dan kalau bisa dimasukkan ke dalam PPT, tapi PPT-nya itu juga terbatas ya. Kalau Bapak Ibu baca nanti PPT-nya itu sangat terbatas gitu ya. Tidak bisa kalau nggak salah itu maksimal 5 halaman ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus pintar-pintar mengatur bagaimana caranya yang poin-poin penting. Jadi poin-poin penting yang ada di rubrik ini tersampaikan di PowerPoint itu. Begitu tipsnya ya. Karena kalau kita mau menyampaikan sebanyak-banyaknya 5 slide itu pasti nggak cukup. Apalagi kalau ditambah foto-foto selfie tadi ya. Itu nggak cukup ya. Banyak sekali. Nah, jadi justru yang Bapak Ibu masukkan ke PPT itu semua yang ada di poin-poin di dalam rubrik ini. Sehingga reviewer begitu lihat, oh ini ada. Langsung centang. Ini ada, oh langsung klik gitu ya. Nah, jadi sebaiknya seperti itu ya. Jadi yang tidak perlu ya nggak perlu dimasukkan lah, yang nggak ada di rubrik ya, gitu sih. Nah, eh, apa yang bisa kita pelajari ya? Tadi saya tidak menyebutkan temuan tapi lesson learn ya. Jadi apa yang kita pelajari? Ini tipsnya ya, beberapa yang saya sempat temukan di apa namanya beberapa aspek gitu ya. Yang pertama peningkatan level keberdayaan mitra. Nah, seringkali luaran yang dijanjikan itu tidak sama aspeknya dengan upaya peningkatan level keberdayaan mitranya. Contoh, misalnya aspek produksi gitu ya. Bapak Ibu sudah mengisi aspek produksi. Kemudian ternyata di proposalnya juga sudah sesuai gitu ya, karena ini sudah lolos kan proposalnya, produksi juga. Tetapi ternyata yang Bapak Ibu laporkan bukan produksinya gitu ya, pemasarannya justru gitu ya. Kemudian manajemennya.
bahkan tidak ada sama sekali aspek produksi yang dilaporkan, ya. Nah, ini tadi saya break sebentar ini. Saya kemarin sudah minta tolong ke Bu Oki ya untuk nyiapkan satu proposal yang ada yang di-download dari Bima. Tadi Pak Suki bilang Bimanya error ya. Kemarin saya Ya. coba bisa tuh. Kemarin saya coba bisa. Cuman saya ini terikat sumpah dan janji etika reviewer nggak boleh share proposal orang lain gitu ya. Bahkan proposal saya juga nggak boleh gitu ya. Nah, makanya kalau ada mungkin Bapak Ibu yang sudah sempat download ya. Jadi ada dari sistem itu kalau kita klik di menu PDF-nya itu nanti keluar gitu ya. Nah, saya mau tunjukkan bagian mana sih yang biasanya dicek pertama kali untuk mengecek ini gitu. Apakah ada Bu Oki yang bisa mewakili? Ya, sebentar Pak Jadi Suki bukan isian izin substansi. Iya, minta tolong saya share. stop share dulu ya. Oh, bukan yang ini Pak Suki. Jadi ini kan isian ya, isian substansi. Yang kelihatan dari sistem, jadi ada logonya, terus proposal, ada ID proposalnya berapa. Gitu. Itu biasanya udah lengkap, mulai dari apa Ya, yang Bapak Ibu isiin, mohon maaf ya. Bu Oke. Jadi Nggak ini ada ya. Bimanya sedang bermasalah. Kalau gitu saya kasih contoh Ya, punya saya aja. ya, ya, Pak. Nah, tapi punya saya nih penelitian nih tahun ini, karena saya di ban, nggak boleh masuk pengabdian. Jadi sebentar, saya coba carikan dulu. Jadi biasanya Bapak Ibu akan dapatkan ini kalau sudah masuk ya ke Bima, terus kemudian di bagian akhir sebelum submit itu ya kita bisa download atau eh, ya atau eh, di bagian awal itu ada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka Bima di bagian awal itu langsung terlihat ya. Sebentar, saya bukakan. Nah, ini karena saya masuknya penelitian ya, jadi saya share ya. Oh ini sudah ada ini. Oh sudah ada Ya, ternyata. Nah ini ya, aja ya, deh. bentar. Kalau punya Ya, saya sudah ya. Itu tadi bedah betul itu yang ya, di share tadi. sebentar. Untuk penelitian soalnya nggak kelihatan yang mau saya tunjukkan itu. Kemarin sampai malam saya coba 5, oke sih. Biasanya itu yang dikirim ke LPPM tuh Bu Tiwi ya. Jadi apa LPPM harus punya tuh satu file lengkap gitu. Kalau yang menang apa yang terseleksi ya. Nah ini betul ya. Ya. Hmm. Jadi ini mestinya LPPM harus punya Bu Tiwi semuanya ya yang dari Nah, 11 itu. biasanya kita download sih memang. Ya, nah ini ya misalnya contoh ini ya. Mungkin agak dibesarkan sedikit ya. Ya, ampun aku. Ya, Tolong dibesarkan. suara ibu Mika. Iya, nggak kedengaran? Jelas, Bu. Udah jelas ya. Nah, minta tolong diperbesar sedikit supaya nggak plus ini ya. Oh enggak, itu kalau memperbesar bisa ini apa nih? Pakai apa ini? Pakai PDF ya. Di bawah ini Pak. Apa Pak? Ini bawah kanan ada plus. Nah ya. Oke. Baik, makasih. Ya, ini yang PM Uput ya. Yang ini tahun kedua berarti ya. Tahun pertama usulan 2024, tahun kedua. Nah, ini kan biasanya ada ID-nya seperti ini ya. ID-nya ini yang kemarin jadi sempat
heboh-heboh gitu ya. Jangan sampai nanti kalau apa template itu kita share gitu ya. Nah, jadi salah satunya karena nanti ada ID proposal. Nah, monggo tolong ke bawah sedikit, lagi ke bawah, bisa di scroll ke bawah. Ya, terus di poin 8 ya kalau nggak salah. Di poin 8, ini poin 2. Nah, saya kalau buka proposal untuk mengevaluasi luaran, itu langsung saya cek. Selain yang atas-atas ini saya baca, kemudian yang paling kelihatan nomor 8. Nah, ini luaran yang dijanjikan. Bisa tolong ke atas lagi sampai ke kelihatan. Nah, terus ya. Jadi ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelompok luaran ini kan secara sistem langsung keluar ya. Aspek sosial kemasyarakatan, peningkatan pengetahuan, jenis luarannya ya. Ini kan tinggal klik juga ya, tinggal dipilih gitu kan, karena kita nggak mungkin ngarang sendiri gitu ya. Nah, target capaiannya tercapai. Nah, ini sepertinya kalau Bapak Ibu udah lolos ya, tapi Bapak Ibu kan nggak tahu nilainya skornya berapa ya totalnya ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat proposal, keterangan ini tolong ditulis bukan hanya narasi seperti ini, gitu ya, tetapi sampai ke berapa persen peningkatan pengetahuannya. Karena kan ini jenis luaran ya. Nah, jenis luaran itu harus kelihatan kuantitatifnya. Berapa persen peningkatan pengetahuan dan pengetahuan apa yang meningkat. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Nah, pengetahuan misalnya tentang petani tentang teknologi pengelolaan kopi itu meningkat berapa persen. Nah, kalau kita mau tahu peningkatannya berarti kita harus tahu semacam kayak pre-test dan post-test gitu ya, kalau pengetahuannya. Jadi sebelum kita lakukan pengabdian itu berapa, eh, kalau disuruh ngisi gitu ya, misalnya Google Form atau apa itu berapa, sedangkan kalau setelah kita lakukan pelatihan, pengetahuannya menjadi berapa. Nah, nanti kita hitung deltanya, itu yang menjadi persentasenya, ya. Nah, kalau seringkali kan tadi saya tuliskan ya di Monef, itu kadangkala Bapak Ibu nulis di sini luaran yang dijanjikan itu peningkatan pengetahuan. Tetapi diisinya ya, diisi presentasi Bapak Ibu, diisi apa laporan kemajuannya itu lebih banyak peningkatan keterampilan misalnya. Nah, ini kan jadi nggak match gitu ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi temuan juga. Ya, dan diupayakan supaya sesuai ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini kemasyarakatan dan produksi juga sama. Peningkatan kualitas produk. Nah, di sini kan ditulis kualitas produk masih tidak stabil dari setiap produksi. Tidak stabil itu yang seperti apa? Harus terukur ya. Apa yang tidak stabil? Gitu ya. Misalnya kemasannya itu tidak ajek gitu ya. Warnanya misalnya gitu ya. Sablonnya kemasan itu nggak ajek gitu ya. Atau kualitasnya ada hubungannya sama kalau itu makanan ya, taste-nya gitu ya. Taste-nya tidak apa namanya dari batch ke batch itu nggak stabil gitu ya. Nah, berarti kan harus dari kondisi yang seperti itu, yang nggak, misalnya dari 10 produk, kita ambil sampel 2, gitu ya. Ternyata itu tesnya 2 dari 5 itu nggak stabil. Nah, berarti kan dikalikan 100% berapa, ya kan? Kemudian setelah kita kasih treatment, memberikan pengabdian masyarakat, dari 2 menjadi, dari 5 itu menjadi 0 dari 5. Jadi semuanya stabil rasanya, misalnya gitu ya. Nah, tentu saja ini harus ada uji sensoris ya dari panelis kayak gitu ya. Nah, itu itu diharapkan ada ya Bapak Ibu berapa persentasenya itu. Jadi kalau tidak terukur itu dianggap Bapak Ibu eh, apa namanya bukannya nggak bagus ya, tetapi nggak jelas gitu. Dan nanti waktu masuk ke rubrik tadi nggak bisa diukur dengan berapa persen peningkatannya. Tadi kan ada ya Bapak Ibu ya, 20%, 50, 20 sampai 50 sampai 70. Nah, ini nggak kelihatan dan reviewer akan pasti menanyakannya di saat monet. Nah, kalau ditanya pada saat Monef, kalau menurut saya sih lebih baik Bapak Ibu siapkan dulu kan.
daripada kaget kan. Gue tanya waktu monet, loh berapa ya? Kan bingung juga. Tolong dihitung gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu tuh kan nanti saya cek kembali lah. Itu menurut saya lebih baik disiapkan. Ya. Nah, jadi ini ya yang Bapak, ini kelihatannya sepele, nomor 8 ini, tapi ini jadi jujukan pertama Bapak Ibu. Kalau mau melihat mengevaluasi level keberdayaan. Ya, baik, saya kira itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Oke atas pemaparannya yang sangat detail Ya, terkait dengan luaran PKM dari berbagai skim dari sisi oh ya, pemaparan umum saya belum gitu ya. selesai sih. Ini Oh, udah selesai ya waktunya. oh iya. Masih ya silakan lanjut dulu Bu. Mohon maaf, Sampai sepertinya sudah jam selesai. berapa, Bu? Sampai jam berapa, Bu? Sudah Eh, kelihatannya udah banyak banget ya. boleh. 10 menit Iya. lagi Bu. Oke, baik. Saya cepat aja ya. Jadi konsentrasi ke Monef ini ya memang lebih banyak karena apa namanya yang paling dekat ya. Nanti kalau yang luaran Bapak Ibu bisa baca-baca ya. Nah, jadi tadi itu hanya salah satu contoh lesson learn yang apa namanya yang ditemukan ya. Kemudian belum terlihat sustainability jaminannya. Jadi kita kasih alat, kasih alih teknologi segala macam. Mitranya ini bisa nggak mengoperasikan? Ya, kalaupun bisa, kalau untuk melakukan produksi dengan skala seperti itu, bagaimana dengan ketersediaan bahan baku, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu juga kita akan gali gitu ya pada saat Monef. Kemudian program tidak menjadi solusi langsung. Ini tadi yang saya cerita ya. Waktu itu mitranya ditanya, masalahnya Bapak apa ya, kebutuhannya apa? Masalah saya itu A, B, C, D, E. Terus yang dilakukan oleh tim pelaksana apa? Yang dilakukan mereka baru F. Jadi padahal A, B, C, D, E-nya nggak diselesaikan gitu ya. Nah, jadi ini nanti akan terlihat gap-nya. Kemudian alih teknologinya belum pertimbangan maintenance. Salah satu yang mendasar, misalnya contohnya besaran watt dari alat ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu kadang-kadang dilupakan ya. Kita kasih alat ke apa namanya mitra, ternyata wattnya besar banget, 1000 gitu ya. Karena itu alat mesin gitu ya, 1000 watt. Padahal dia ditanya, Pak, kapasitas listriknya di sana berapa watt ya, Pak? Nah, kadang-kadang ada juga yang bisa dalam tanda kutip kreatif gitu ya, reviewernya nanya gitu ya. Oh, kapasitasnya 900 Bu. Gitu. Lah, 900 tapi dikasih mesin 1000 watt gitu ya. Nah, jadi kan nggak mungkin kan ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Dan ada juga partisipasi mitranya minimal gitu ya. Jadi misalnya melakukan pengabdian di sekolah. Yang terlibat cuma muridnya aja gitu ya. Gurunya nggak paham gitu ya. Kepala sekolahnya apalagi. Nah, itu juga bisa jadi temuan ya. Kemudian serapan anggaran itu total anggarannya juga masih minimal. Kemudian juga pelaporan keuangan ya, belum menggunakan bukti sesuai ketentuan. Nah, ini ada panduan yang kapan hari mungkin pernah saya share juga. Sebenarnya di panduan 2025 ya, khusus tentang anggaran gitu ya. Mana yang perlu diberi kwitansi, diberi meterai 10.000, mana yang tidak perlu gitu ya. Mana yang harus dengan faktur pajak. Nah, itu mohon diikuti. Kemudian yang saya sering temukan, kwitansi itu ditulis sendiri ya Bapak Ibu. Nggak pakai format yang sudah diberikan ya. Jadi tolong menggunakan format-format yang diberikan ya. Ada stempel lembaga. Nah, saya kira LPPM mungkin ya atau DPPM ya yang bisa memberi membantu mengingatkan gitu ya apa ini ya template-template dari nota gitu ya. Nah, kemudian serapan untuk teknologi inovasi masih kurang. Kapan hari pernah ya Bapak Ibu saya mengecek itu. Waktu saya cek mereka tuh serapannya hanya 20% loh, Bapak Ibu. Bayangkan. Padahal laporan kemajuan harusnya 80% ya. Nah, tapi di saat hari H sudah 80%. Nah, jadi gitu itu ya mungkin ngebut ya. 20 jadi 80% itu dalam beberapa hari. Tapi jangan sampai betul-betul di bawah 80 gitu ya dan nggak ada usaha gitu ya untuk
memenuhi. Nah, kalau bisa ya jangan seperti tadi tuh ekstrim ya. Sebelum ada saat test evaluation, tadi kan kami dikasih kesempatan untuk baca dulu ya. Nah, itu sekitar 20%, tapi ternyata di hari H 80%. Nah, itu juga apa ya istilahnya kok sepertinya kayak apa Bu kalau Roro Jonggrang ya. Roro Jonggrang sama itu bikin canda